Yodi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita sama-sama berdoa, bermunajat senantiasa kehadiran kita untuk mempersatukan hati kita, membuka hati kita dengan keridhaan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kajian kita di pagi hari ini pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sehat ya semua, alhamdulillah, hatur nuhun kepada semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk belajar. Jadi kalau tadi di sini disebut ustaz atau apa, enggak sih sebetulnya ya ibu dan bapak, saya pembelajar yang insya Allah hadir ke sini bukan mau tausiah, bukan mau ceramah, bukan mau mengajari, bukan lebih tahu, lebih pintar, lebih ngerti, lebih benar, bukan. Tetapi kita sama-sama murid yang saya rasa kita sama-sama perlu belajar. Oleh karena itu kita di sini sama-sama belajar, tidak ada guru murid. Saya di sini hanya berbagi pengalaman, hanya berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan akan menambah wawasan kita. Tetapi saya rasa yang terpenting bukan masalah wawasan yang bertambah. Mari kita transformasikan dari wawasan menuju kepada kesadaran, karena yang akan merubah hidup kita lebih baik itu adalah kesadaran itu sendiri. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengheningkan diri dulu, supaya pikiran kita tidak terlalu sibuk. Quran mengatakan, yu'til hikmah mayasya, hikmah diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang akan mendapatkan hikmah adalah orang yang hadir utuh di sini saat ini, yang pikirannya nggak loncat ke depan, loncat ke belakang gitu ya. Mari kita rilekskan pikiran kita, mari kita heningkan pikiran kita beral-fatihah ke dalam hati kita. Wabil khusus, mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita. Sababiah ibu bapak kita lah kita hadir ke muka bumi, karena tanpa ibu bapak kita nggak mungkin hadir ke sini. Wabil khusus kepada bunda tercinta, ibu kita tercinta, guru kita tercinta, Wa Empet. Bismillah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kesehatan. Dan kepada siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapapun yang sedang sakit hari ini mendapatkan musibah, kasih sayang Allah selalu memberikan ketabahan, keikhlasan senantiasa, dan diridhoi dan diberkahi semuanya. Oleh karena itu, ibu dan bapak, mari kita tenangkan pikiran sejenak, buka hati kita, khusyuk, masuk ke dalam hati penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang. Kita beral-fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sehat ya semua? Alhamdulillah pagi hari ini semangat kita belajar. Belajar sama saya nggak boleh serius-serius. Ibu bapak ini wajah-wajahnya jangan kayak kuliah ya. Jadi kita santai aja, relax aja, mengalir, dan kita kan sama-sama murid gitu. Jadi punten pisan, punten, jangan merasa digurui, diceramahi, saya tidak hendak itu, tapi kita sama-sama belajar. Dan saya rasa kajian ini udah lama gitu ya, jadi ibu dan bapak ini udah pengalaman ngaji, jadi saya rasa ilmunya juga udah banyak, jadi saya hanya akan menambahkan sedikit-sedikit aja, yang insya Allah mudah-mudahan penambahan-penambahan sedikit ini ada manfaatnya gitu intinya. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita akan memulai dari kalimat yang disampaikan di mukadimah tadi. Wampet dengan sangat indah mengatakan bahwa panggilan indah kepada orang yang berpuasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya kira-kira. Nah, ada hal yang menarik harus kita renungkan dulu Ibu dan Bapak. Karena nggak mungkin kita akan mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita nggak tahu ilmunya gitu. Maka dalam satu hadis Rasulullah selalu mengatakan carilah ilmu tuh sampai liang lahat katanya.
Karena kalau kita nggak berilmu, ya kita nggak akan bisa menapaki kehidupan ini gitu. Oleh karena itu, kenapa sih disebut majelis taklim, Bu, Pak? Taklim itu dari kata alam sebetulnya. Kata alam nih, alam itu konteksnya adalah sinyal. Jadi majelis taklim itu adalah di mana di dalamnya kita akan mendapatkan sinyal-sinyal Allah gitu kira-kira. Makanya ibu bapak kalau ketemu orang baru kan suka ditanya ya, ibu alamatnya di mana? Alamat itu sinyal, tanda, atau lokasinya di mana gitu. Maka taklim kita ini mudah-mudahan memperkuat sinyal-sinyal ketuhanan, sinyal-sinyal ilahiyah, yang insya Allah sinyal itu semakin kuat, karena kalau sinyalnya udah kuat, kita akan bisa mendengarkan dengan baik. Yang selama ini, punten mohon maaf harus saya sampaikan, banyak orang yang tidak mendengar sinyal Allah, karena kenapa? Pikirannya terlalu sibuk. Karena kenapa? Fokusnya keluar terus. Karena kenapa? Dia tidak meniti ke dalam diri gitu. Karena Lailatul Qadar itu bukan berarti di luar diri kita, enggak. Kan kita udah bahas, saya rasa pemateri yang datang ke sini udah banyak gitu ya. Selalu dikatakan di surat 29 ayat 49 dikatakan bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran sejati itu tidak di luar diri kita. Quran sejati itu ada di dalam diri kita. Maka yang di luar itu, ibu bapak, tolong jadikan hanya sebagai informasi, motivasi, dan inspirasi. Karena petunjuk sejati itu nggak ada di luar diri kita, nggak ada. Jadi jangan asal iya, asal omongan orang, jangan asal ngikutin apa yang dilakukan orang, jangan. Kenapa? Itu hanya sinyal. Kalau sudah dikonfirmasi di dalam, karena nanti inti yang paling terbaik itu adalah petunjuk langsung yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita gitu. Makanya, gimana mau Lailatul Qadar kalau kita tidak mengenal diri dulu gitu? Nah pertanyaannya, man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya, pasti akan mengenal Allah. Maka dalam salah satu bentuk pengenalan diri kita disuruh puasa. Maka nanti rangkaiannya kalau di Al-Baqarah 183, 184, 185, puasa dulu, baru di situ syahr Ramadan, baru di situ diturunkannya Al-Quran. Ingat ya, ibu bapak, ini kalimatnya menarik banget. Nuzulul Quran, turunnya Quran. Bukan jatuhnya Quran. Kalau turun tuh pasti ada rangkaiannya. Kalau turun tuh pasti ada sistemnya. Maka seseorang yang sudah turunnya Quran, dia akan masuk ke dalam Al-Lail Al-Qadar. Lail itu adalah malam, Qadar itu adalah kemuliaan. Dia akan masuk ke dalam malam kemuliaan itu sendiri. Dan nanti kita akan mengerti bahwa malam kemuliaan itu bukan kapan sebetulnya, bukan waktu sebetulnya, tetapi kesadaran gitu. Gitu ya, nanti kita akan mengerti part by part, bagian demi bagian yang insya Allah kita akan kupas pelan-pelan gitu. Yang penting bismillah ibu bapak, kita belajar enjoy, santai, relax. Saya akan mundur jauh dulu ke belakang gitu ya. Dengan satu pertanyaan yang sederhana. Ada nggak di antara ibu dan bapak kita yang hadir di pagi hari ini yang pernah minta dilahirkan ke semesta raya ini? Kan nggak ada. Kita semua hadir ini tanpa meminta, tanpa memohon, semuanya hadir gitu kira-kira. Dan penting untuk kita renungkan, karena nanti Quran bertanya gitu. Apakah tidak dipikirkan? Maka kenapa kita dikasih akal, tatafakarun untuk memikirkan. Karena nanti konsepnya adalah orang yang tidak pernah memikirkan. Satu, kenapa saya hadir di sini? Dua, mau ngapain saya di sini? Dan yang nomor tiga, mau kemana saya setelah ini? Yang jangan-jangan tiga pertanyaan penting ini kita nggak pernah memikirkan gitu, merenungkan gitu. Ya, saya kasih contoh sederhana ibu dan bapak. Misalkan gitu ya. Oke, di surat 3 ayat 190, kita tahu bahwa makhluk yang paling mulia dan sempurna itu adalah manusia gitu. Di mana manusia itu mulia dan sempurnanya karena kenapa? Dia diberikan sama Allah yang namanya adalah akal. Oke, saya kasih contoh sederhana begini, Ibu dan Bapak. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Nah, nanti kita ngerti juga arti malam itu apa dalam Lailatul Qadar gitu. Oke, jangan lupa di Quran itu penuh dengan perumpamaan. Maka kalau orang tidak menggunakan akal, dia tidak akan masuk ke dalam esensi Quran itu sendiri gitu. Ya, karena Quran itu bukan hanya untuk diucapkan, dikatakan, dihatamkan, enggak. Dimana kadang-kadang di bulan Ramadan ini balapannya hatam udah berapa kali. Bagus-bagus. Tapi kalau hatam tidak paham, Quran nggak akan jadi petunjuk gitu. Maka kalau saya hanya membunyikan, itu bagus banget, iya. Tetapi mohon maaf sekali harus saya sampaikan, ini satu analogi. Ibu bapak kita bisa mengajari burung beo untuk mengucapkan La ilaha illallah. Beo bisa ngikutin. Tetapi beo nggak sadar apa yang dia ucapkan, gitu kira-kira. Maka kalau saya mengucapkan sesuatu yang saya tidak mengerti isinya, berarti saya tidak menggunakan kesadaran. Lawan kata sadar itu artinya mabuk.
Maka kenapa ada statement di dalam Al-Quran yang dikatakan janganlah sholat kamu dalam keadaan mabuk. Sholat dikerjain tapi nggak ngerti isinya. Nah, saya kasih contoh, ibu bapak ini tahun ke berapa ya? 12 kali saya melakukan research, 12 tahun saya melakukan research keliling-keliling Indonesia gitu. Di mana research yang saya lakukan ini bahan untuk disertasi sih sebetulnya. Di mana poin penting research ini adalah kesadaran spiritualitas dan religius masyarakat Indonesia gitu. Ya saya nggak, kalau cerita itu agak panjang, tapi ini straight to the point aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam research yang selama 12 tahun ini saya lakukan, saya banyak bertemu dengan orang-orang dan melakukan survei. Saya kasih contoh sederhana. Saya bertanya kepada lebih dari 700 orang yang sholat. Dan saya bertanya ketika, ibu dan bapak ketika sholat baca iftitah nggak? Semua baca. Semua jawab, baca. Hafal, hafal. Tahu gerakannya? Tahu. Tahu rokaatnya? Tahu. Tahu kapan harus dilakukan? Tahu. Yes, itu bagus semuanya. Tetapi menariknya ibu dan bapak, dan ini survei, dan ini fakta gitu ya, maka saya berani cerita karena ini adalah fakta. Kalau urusannya adalah kapan, urusannya adalah hafal, urusannya adalah ritual, urusannya adalah gerakan, semua tahu. Tetapi menariknya begitu saya tanya, emang waktu iftitah apa sih maknanya? Emang waktu Al-Fatihah apa sih maknanya? Mengejutkan ibu bapak, 90% dari 700 responden menjawab kata-kata dengan sederhana, wallahu alam bisawab, udah aja, nggak tahu isinya apa. Jadi hari ini ada orang yang sholat baca iftitah nggak ngerti isinya apa, baca Al-Fatihah nggak ngerti isinya apa, yang penting ngerjain, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai, dianggap dia sudah melakukan yang namanya sholat. Dan kita penting untuk mengerti bahwa ada orang yang mengerjakan gerakan sholat dan ada orang yang sholat. Karena kita semua nggak pernah bisa ngelihat orang sholat, Bu, Pak. Yang kita lihat adalah gerakannya. Karena sholat itu impact-nya adalah bagaimana perilakunya dari sebelum dan sesudah ada perubahan, gitu kira-kira. Maka di 190 ini dikatakan, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dipakai dong akalnya, supaya tidak mabuk. Contoh, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Quran dan dirikanlah sholat. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul ya? Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Oh, jadi dengan sholat, keji saya harus turun, munkar saya harus turun. Itu intinya. Berarti kalau orang yang sebelum sholat ngomongin orang, selesai sholat tetap ngomongin orang, kekejiannya tidak turun dan kemunkarannya tidak turun, berarti ini adalah orang sholat dalam keadaan mabuk. Karena munkar dan kekejian dan kemunkarannya nggak ada yang berkurang. Karena kenapa? Jangan-jangan iftitahnya nggak paham. Jangan-jangan Al-Fatihahnya nggak ngerti gitu. Cuma dibunyiin terus gitu. Jangan-jangan cuma mengolah raga, tetapi tidak masuk ke dalam olah kesadaran. Dan Lailatul Qadar ini tidak berbicara masalah jasmaniah gitu. Puasa ini tidak berbicara hanya jasmaniah gitu. Nanti kita akan ngerti pelan-pelan. Gitu ya, jadi kita pemanasan dulu sedikit ibu bapak supaya nanti paradigmanya terbuka dulu, supaya nanti nangkep Lailatul Qadarnya bisa lebih luas gitu intinya. Nah di 191-nya diulang nih, ditekankan. Siapa orang yang berakal? Orang yang berakal adalah orang yang mengingat Allah. Nah mengingat Allah itu bukan masalah sering ngomong Allahu Akbar, bukan. Mengingat Allah itu bukan masalah seringnya dia mengucapkan kalimat-kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, bukan. Itu benar, bagus, iya. Tetapi orang yang mengingat Allah itu adalah orang yang menyadari apa yang harus dilakukan terhadap ibadahnya dan menyadari kehadiran dia ini untuk apa. Ibu bapak punten, mohon maaf. Syarat mutlak orang mengingat apa sih, Bu, Pak? Ibu bapak nggak mungkin bisa mengingat seseorang kalau belum pernah berjumpa, gitu ya. Ibu bapak nggak bisa tiba-tiba ingat si X padahal belum ketemu, gitu kira-kira. Maka kenapa nanti sholat itu disimpan di nomor 2 di dalam rukun Islam? Nomor 1-nya syahadat dulu. Maka orang yang tidak bersyahadat nggak mungkin sholat. Orang yang sholatnya dalam tanda petik belum oke nggak mungkin nanti masuk puasa. Dan itu nanti jadi satu rangkaian gitu. Nah kadang-kadang menariknya punten harus saya sampaikan nih. Banyak orang tua yang nanya ke anaknya, nah udah sholat atau belum? Kalau anaknya udah sholat tenang, bagus sih. Tapi berapa persen yang tanya, nah di sholat iftitah bagian mana yang kamu nggak paham? Al-Fatihah bagian mana yang kamu nggak ngerti gitu? Yang boleh jadi kita ini hanya sibuk dalam ritual asal gerakannya diikutin.
Tetapi jangan-jangan tidak sampai kepada aspek spiritualnya. Padahal ibu dan bapak, Lailatul yang akan membuat kita jadi Lailatul Qadar bukan. Tidak makan dan tidak minum dalam puasa itu hanya bagian kecil, Bu, Pak. Makanya nanti kita akan mengerti banyak yang tidak menyadari tentang hal ini karena kenapa? Banyak yang melakukan tanpa sebuah dasar pengetahuan dan kesadaran. Makanya ibu bapak punten harus saya sampaikan, puasa itu didesain untuk orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang berpengetahuan dan punya kesadaran. Kalau cuma ikut-ikutan belum beriman dia. Oh udah pokoknya yang lain puasa ikut puasa, yang lain buka puasa ikut buka puasa, yang lain sahur ikut sahur. Tapi begitu ditanya, apa sih esensi dari sahur? Udah yang penting sahur aja karena kenapa? Disuruhnya juga begitu, gitu kira-kira. Maka spesial untuk puasa itu dikalimatkan oleh Allah dalam konteks, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang punya pengetahuan, hai orang-orang yang punya kesadaran. Dilakukannya atas dasar pengetahuan dan kesadaran, bukan karena paksaan. Bukan karena kewajiban aja, bukan. Gitu ya. Dan nanti kita akan mengerti bahwa keren banget gitu, luar biasa sekali gitu. Allah memberikan suatu kewajiban kepada setiap kita gitu, dengan kesadaran-kesadaran yang berlapis-lapis. Kalau untuk anak TK ya penting lah. Nah kamu wajib ya, oke. Dia ngerjain karena tahu itu wajib. Tapi masa udah S1, S2, S3 ngerjainnya masih karena wajib, bukan karena sadar gitu. Karena biasanya kalau melakukan karena hanya wajib, dia melakukan karena ketakutan, melakukan atau meninggalkan kewajiban, nanti melakukannya tuh bukan dengan keikhlasan. Penuh keterpaksaan gitu kira-kira. Maka dalam level kesadaran yang lebih tinggi, melakukan apapun bukan karena kewajiban lagi. Kenapa? Saya butuh gitu. Saya sadar saya membutuhkan ini. Dan dalam konteks bahasa secara luas, wajib itu kan bukan harus, tapi perlu. Maka diwajibkan sholat itu kamu perlu sholat. Perlu itu artinya ada kesadaran di mana saya membutuhkan. Kalau saya sudah membutuhkan, ngerjainnya pasti enjoy gitu. Ngerjainnya nggak ada kepaksa. Ngerjainnya bukan karena, ya wajib sih. Nah gitu kira-kira. Nah saya rasa kita harus mulai bertransformasi mengerjakan sesuatu itu bukan karena keterpaksaan gitu. Tetapi menggunakan kesadaran itu sendiri. Sekali lagi, itulah kenapa puasa disematkan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang mengerjakan bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kesadaran. Berarti kalau orang yang sadar, tahu ini goalsnya mau kemana gitu. Tahu ini untuk apa gitu intinya. Jelas ya, Ibu Bapak punten saya harus mundur dulu sedikit ke sini karena Lailatul Qadar ini kan rangkaian gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti saum dan siam, kalau kita nggak ngerti apa itu iman, kalau kita nggak ngerti tujuannya, kita akan sulit untuk memahami konteks Lailatul Qadar secara esensi gitu. Jadi saya punten mundur jauh dulu supaya kita terbuka dulu. Dan saya rasa ini sudah disampaikan tetapi ini hanya pengulangan. Sekali lagi saya hanya tambal-tambal kecil lah gitu. Karena Ibu dan Bapak ini udah banyak sekali pengajian. Saya rasa ilmunya udah tinggi sekali. Jadi ini hanya tambalan-tambalan kecil yang mudah-mudahan bisa mewarnai pengetahuan kita gitu intinya. Oke. 191-nya kita ulang, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidak ada engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nggak ada yang batil penciptaan Allah, nggak ada yang sia-sia penciptaan Allah. Nah sekarang kita renungkan dulu, Bu, Pak. Berarti kehadiran kita semua ke sini kan nggak ada yang sia-sia, betul nggak? Nggak ada yang kebetulan kita datang ke sini. Dan nggak ada yang minta juga gitu. Cuman hari ini banyak orang yang merasa dirinya itu tidak pantas, merasa dirinya itu tidak baik, merasa dirinya itu rendah, dan seterusnya. Sehingga dia banyak mengeluh dalam kehidupan gitu. Sehingga dia tidak menikmati kehidupannya karena kenapa? Dia nggak sadar bahwa hadirnya diri dia itu adalah suatu hal yang tidak sia-sia. Oke ya, nah sekarang kita renungkan dulu Bu, Pak. Apa sih sebetulnya grand design dari Allah menghadirkan kita ke sini gitu? Yang jangan-jangan kalau kita keluar dari grand design ini, mau puasa kayak, mau umroh kayak, mau sholat kayak, mau haji, nggak nyampe juga akhirnya. Kenapa? Karena nggak tahu cerita dasarnya gitu. Karena nggak tahu skenario aslinya gitu. Yang jangan-jangan nggak ngerti kenapa saya ada di sini gitu intinya. Kan tadi Quran suruh merenungkan. Penciptaan langit dan bumi kan juga termasuk penciptaan diri saya. Ibu Bapak punten bisa berapa lama sih sehari memikirkan bahwa ya Allah ya Rabbana saya hadir ke sini untuk apa ya? Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Berapa persen kita melibatkan Allah dalam setiap keputusan kita? Berapa persen kita nanya dulu ke Allah untuk memilih kanan atau kiri?
Kan ini semua kadang dilewatin aja gitu. Jangan-jangan yang jadi Tuhan tuh ego. Yang penting saya suka, saya mau, maunya begini. Jadi hidup sesuai dengan mau-mau, keinginan, mencapai, menggapai, meraih, seterusnya. Sehingga pada akhirnya nggak mendapatkan esensi gitu. Maka banyak orang yang hari ini stres dan depresi, Ibu dan Bapak. Banyak orang yang hari ini mengalami anxiety, yang ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Karena kenapa? Karena dia nggak kenal sama dirinya. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk menilai orang di luar dirinya, judgement keluar, sehingga dia nggak punya waktu untuk masuk ke dalam gitu. Maka Ramadan itu saat yang tepat untuk kita masuk ke dalam. Untuk kita punya jarak dengan yang di luar. Supaya kita lebih mengenal kesejatian siapa diri kita, dan untuk apa kita hadir ke sini gitu. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Oke, kita mulai nih. Bismillah. Oke, tadi introduction sedikit, dan bismillah kita akan mulai. Mudah-mudahan 10.30 selesai gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati kajian ini, dan yang paling penting kita bisa mengambil hikmah gitu. Bismillah ya, kita mulai. Oke, kita mulai di 57 ayat 3. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita renungkan dulu kalimat ini, penting banget karena saya rasa ini yang akan menjadi fundamental semuanya. Ingat Nabi Muhammad di dalam hadisnya mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal kamu beragama itu kenal dulu sama Tuhan. Banyak orang hari ini yang rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh dan ya. Makanya kenapa awaluddin ma'rifatullah, kenal tuh penting sekali gitu. Nah, gimana cara kenalnya? Kenali diri. Jadi nanti menyambung menjadi sesuatu hal yang indah gitu. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 57 ayat 3 mengatakan huwal awal wal akhir. Gitu ya, wal zohir wal batin. Jadi dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Ini penting dulu untuk kita renungkan, Bu, Pak. Maka di 57 ayat 4 akhir-akhirnya ada kata-kata dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Gitu ya. Jadi di mana saja kita berada, dia bersama kita. Dia yang awal, dia yang akhir. Jadi agak aneh kalau sekarang masih ada orang yang bicara kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas, gitu kira-kira. Yang di atas itu siapa gitu? Seakan-akan yang di atas itu Allah, yang di bawah itu kita. Allah ada di tempat di mana, kita ada di mana, punya jarak yang jauh sekali, sehingga tidak mengenal dan tidak menyadari kehadiran Allah itu seperti apa dan di mana gitu kira-kira. Padahal di sini dikatakan di mana saja kamu berada. Karena dialah yang awal dan yang akhir. Di 50 ayat 16 dikatakan dia lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Dan sekarang udah jelas-jelas paling dekat itu adalah Allah, terus nyarinya jauh lagi gitu. Karena Ibu Bapak, kemana kita pergi sejauh-jauh apapun, yang paling dekat hanya Allah. Nggak ada yang bisa memisahkan antara makhluk dengan kholiknya, nggak ada. Tetapi yang membuat si makhluk tidak menyadari kholik karena kenapa? Dia tertutup kesadarannya. Karena dia tidak pernah melihat esensinya. Karena dia hanya sibuk keluar, dia melihat dengan mata fisik yang dua, mata batin, mata hatinya tuh tertutup. Maka kalau Quran mengatakan buta, yang buta tuh bukan dua mata ini. Orang bisa ngelihat ini warna biru, warna kuning, tetapi dia tidak bisa melihat kehadiran Allah. Itu buta. Maka kalau Ibu Bapak pernah mendengar kenapa Isa bisa menyembuhkan orang buta, bukan masalah Nabi Isa ketemu orang buta nggak bisa ngelihat, datang terus bisa ngelihat, bukan. Isa membukakan mata hatinya sehingga orang yang belum kenal Allah akhirnya jadi kenal Allah, gitu kira-kira. Dan jangan sampai kita tidak sadar kalau kita buta, karena kita sudah rajin melakukan ritual. Karena tidak ada kepastian orang yang rajin ritual itu kenal sama Tuhan, belum tentu, Bu, Pak. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa betapa pentingnya perjalanan ritual itu untuk menuju kepada kesadaran spiritual gitu. Itu poin pentingnya. Sampai sini oke ya. Jadi kita tahu dulu nih start finishnya ada di mana. Oke, nah supaya gampang Ibu Bapak saya izin untuk saya kasih gambaran. Supaya gambaran ini juga jadi suatu hal yang visual yang Ibu Bapak nanti mudah-mudahan lebih gampang untuk terima gitu ya. Untuk nangkapnya lebih mudah gitu intinya. Oke, saya gambarkan begini. Oke ya, karena ini awal-awal dan saya rasa udah sering dibahas, jadi saya akan agak cepat aja supaya nanti masuk ke Lailatul Qadarnya mudah gitu. Oke, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Oke, dalam tradisi Islam dia itu disebut dengan Allah. Allah itu dari kata laha. Laha itu artinya awal mula, pangkal.
Atau laha atau Allah itu juga disebut di surat 24 ayat 35 disebut dengan Allahu Nur. Dia adalah cahaya, dia adalah nur itu sendiri. Di mana nanti kita akan mengerti bahwa nur, cahaya, energi ini disebut juga dengan namanya adalah realitas. Jadi kalau kita mau berbicara Allah, apa itu Allah? Allah itu adalah realitas yang hadir dalam hidup kita. Maka kalau hari ini orang banyak menolak realitas hidupnya, dia banyak nolak Allah, udah pasti. Dan terbukti ya, hari ini orang banyak yang menolak realitasnya. Maka stres dan depresi karena dia tidak menerima realitasnya. Realitasnya 5, pengennya 10. Waktu dapat 5, dia nyesel. Nggak puas, karena pengennya 10. Pengennya 20, realitasnya cuma 2. Lebih kesel lagi gitu. Nah, dia nanti akan berputar-putar dengan ilusi-ilusi keinginan-keinginannya. Dan kita jangan lupa bahwa di dalam setiap keinginan kan juga ada setan gitu kira-kira. Maka nanti dalam konteks setan dibelenggu di sini artinya adalah belenggulah keinginan-keinginan di luar Allah yang jangan sampai keinginanmu itu justru malah menjadi Tuhan gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang kita sulit menerima realitas Ibu dan Bapak, berarti kita tidak menerima Allah gitu intinya. Karena kenapa? Allah itu adalah Sang Maha Realitas. Yang hadir ke kita, apapun yang terjadi sama kita, itu adalah realitas kehidupan. Dimana sekarang sekali lagi banyak orang yang menolak realitasnya. Kenapa? Karena ekspektasinya, nafsunya, keinginannya itu tinggi sekali gitu. Maka puasa itu meredam ekspektasi, meredam nafsu. Supaya apa? Supaya kita seiring seirama dengan realitas. Maka orang yang sudah bisa seiring seirama dengan realitas, nanti dia akan masuk ke dalam tahapan yang namanya ikhlas. Murni gitu. Dalam artian gimana? Begitu dia masuk ke dalam keikhlasan, dia sudah benar-benar menjadi hambanya Allah gitu intinya. Oke, sekarang kita renungkan begini. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Awal itu adalah starting, akhir itu adalah finish. Saya mau nanya Ibu Bapak. Berarti kalau dia yang awal dan yang akhir, awal mula kita semua datang dari tempat yang sama nggak kira-kira? Iyalah. Semua datang dari Allah. Makanya fundamental kunci kesadaran hidup itu sederhana Bu, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dah, ngerti ini aman aja hidup. Cuman sayangnya sekarang inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu sering hanya dibunyikan, diucapkan, tapi nggak ngerti dan disadari pemaknaan hakikat isinya. Kita cuma mengucapkan ini kalau dengar ada orang yang meninggal, selesai. Seakan-akan ini adalah kalimat yang diucapkan tentang kaitannya dengan kematian. Nggak salah sih. Tapi lebih dalam dari itu, ini adalah fundamental kesadaran hidup kita. Fundamental motivasi hidup itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Semua berasal dari Allah dan akan kembali menuju kepada Allah. Sampai sini oke ya, Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan ini lebih menyadarkan kita bahwa kita semua ini datang dari tempat yang sama. Kampung halaman sejati kita tuh sama Bu, Pak. Meskipun kampung halaman jasmani kita dilahirkan di tempat yang beda-beda. Ibu-ibu ada yang lahir di Tasik, ada yang lahir di Bandung, ada yang lahir di mana? Di Bekasi, di Jakarta, di mana. Ya udah, itu adalah tempat kelahiran fisik kita. Maka kelahiran yang sejati itu, diri yang sejati itu, awal mula yang sejati itu adalah Allah itu sendiri, gitu intinya. Sampai sini oke ya? Nah, kalau kita udah mulai menyadari bahwa innalillahi wa inna ilaihi rojiun, saya mulai sadar, oh berarti saya ini datang dari Allah dan mau kembali ke Allah. Kita ini mau pulang, Bu, Pak. Jangan lupa nih, mau pulang. Berarti siapa yang berhak pulang? Orang yang lagi pergi. Ah, itu yang paling penting. Berarti kalau begitu, siapapun kita di sekarang yang lagi hidup, kita ini lagi mau menuju pulang, kita ini lagi mau menuju rumah sejati, maka kita sekarang semuanya ada di tempat yang disebut dengan yang namanya sementara, gitu kira-kira. Maka Ibu Bapak sekarang ada di rumah pun ini rumah sementara. Karena rumah sejati kita bukan ada di sini, gitu intinya. Jelas ya? Maka sadarilah bahwa semua yang sekarang kita alami dalam hidup ini adalah sesuatu yang sementara. Itu dulu tuh yang harus kita sadari. Kenapa? Kita mau pulang ke rumah sejatinya nanti kembali kepada Allah. Maka nomor 1, Ibu Bapak yang penting untuk kita sadari,
Kita semua ini adalah tamunya semesta. Kita tuh lagi bertamu ke sini nih gitu. Di mana yang namanya tamu itu tidak punya hak untuk memiliki. Saya kasih contoh. Ibu dan bapak kalau lagi liburan datang ke satu hotel. Terus kan pulang dari hotel kan anduk nggak boleh dibawa pulang. Kasur nggak boleh dibawa pulang. Orang kita cuma tamu, bukan punya kita. Dipinjemin sebagai fasilitas supaya di kamar hotelnya jadi nyaman, gitu kira-kira. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Karena bukan punya kita, gitu intinya. Nah begitu pula kita, sekarang kita dikasih rumah, bukan punya kita. Dikasih anak, bukan punya kita. Dikasih pasangan, bukan punya kita. Dan betul tadi kata Wampet, nggak ada yang dibawa pulang kok. Kecuali yang akan dibawa pulang adalah amal soleh. Selesai. Maka yang namanya tamu sekaligus kita ini adalah pendatang. Itu kita tuh nggak pernah punya apa-apa. Tapi ibu bapak ini lucunya nih. Udah jelas-jelas kita nggak pernah punya apa-apa. Manusia teh hobinya merasa kehilangan bu. Kan lucu ya. Nggak pernah punya apa-apa tapi merasa kehilangan gimana sih gitu. Maka kalau sekarang kita masih banyak merasa kehilangan, jangan-jangan belum mengerti tentang realitas kehidupan kita. Pasti tuh. Masih banyak dalam tanda petik kekeosan-kekeosan, dalam tanda petik keributan-keributan di dalam kesadarannya yang belum sadar siapa diri kita. Maka nomor satu untuk menyadarkan diri adalah melepaskan terhadap apa yang kita rasa miliki. Betul kata Wampet tadi. Intinya adalah kenapa kita penting untuk sedekah? Membuktikan kalau kita tuh nggak pernah punya apa-apa. Itu ya, ini penting banget nih nomor satu nih. Jadi ibu bapak kita sesama tamu, yuk jadi tamu yang baik gitu. Dan kita dapat pelajarannya masing-masing gitu. Maka kalau saya gambarkan dunia ini adalah panggung sandiwara, PS saya tulis. Allah ini adalah sutradara agungnya. Dan kita semua ini adalah aktor skenarionya masing-masing, kurikulumnya masing-masing, maka yang terbaik dalam hidup adalah jangan sering mencuri casting orang lain. Udah gitu yang paling penting. Sekarang kan paling sibuk tuh ngurusin orang lain. Ngelihat nggak salahnya lah, gitunya lah, inilah. Tetangga beli kompor yang panas saya gitu misalkan. Tetangga beli mobil yang pusing saya gitu kira-kira. Kenapa? Terlalu usil sama casting-casting orang lain gitu kira-kira. Sehingga kalau pandangan kita keluar lebih detail, pandangan keluar lebih dipentingkan, pandangan ke dalam diri kita justru akan berkurang gitu. Nah maka kita perlu Ramadan itu untuk masuk ke dalam sebetulnya. Jelas ya ibu bapak ya, jadi penting sekali untuk sadari bahwa kita sesama tamu nih. Yang lagi belajar di sekolah kehidupan. Poin inti dari hidup ini belajar bu, Pak. Nggak ada yang nggak belajar. Maka setiap jam adalah jam pelajaran, setiap waktu adalah waktu belajar, setiap tempat adalah tempat belajar. Siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Karena kita mau pulang nih, bekal untuk pulang. Gitu ya, maka nomor satu kita ini adalah tamu, yang kedua kita ini adalah siswa. Siswa semesta. Mau belajar. Dan yang ketiga, inti dari pembelajaran kita itu apa? Rahmatan lil alamin. Ini poin pentingnya tuh adalah rahmatan. Sebentar ini agak hilang. Ya, rahmatan lil alamin. Memberikan manfaat. Karena pada akhirnya yang akan membawa kita pulang itu adalah kebermanfaatannya. Bukan apa yang kita kumpulkan, bukan. Maka di tahapan introduction awal ini, ibu bapak, apa yang ingin disampaikan adalah jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang. Itu poinnya. Jangan sampai kita salah kaprah, salah fokus, nyari mati-matian yang pada akhirnya apa yang kita cari nggak akan menghantarkan kita pulang, gitu intinya. Dan itu sedang terjadi hari ini gitu. Itu ya, maka Quran selalu mengatakan sedikit dari kamu yang bersyukur. Jadi kebanyakan orang hari ini tuh salah fokus gitu. Lebih fokus kepada yang terbatas, lebih fokus kepada yang sekunder, yang primary-nya jadi lupa, yang primernya jadi lupa, gitu intinya. Lebih fokus kepada yang ritual, spiritualitasnya jadi lupa, gitu intinya. Jelas ya, ibu bapak ya? Oke, sekarang kita masuk, kita ulang dulu sedikit nih. Di surat 57 ayat 3 tadi dikatakan, dialah yang awal dan yang akhir. Supaya kita kenal dulu nih siapa diri kita. Saya kasih contoh ya, ibu bapak punten nih. Ini udah kebiasaan nih masalahnya. Di Al-Baqarah 183 kata-katanya begini, ibu bapak saya yakin hafal aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Betul ya? Kutiba alaikumusiyam. Itu di Al-Baqarah 183. Sekarang saya mau nanya Ibu Bapak. Tadi malam Ibu Bapak niat puasa, niatnya gimana coba? Nawaitu sauma godin. Di ayatnya ngomong siam, niatnya saum. Tuh, udah mulai nggak nyambung nih. Yang jangan-jangan kita nggak sadar, ngomongnya saum padahal perintah Qur'annya disuruh siam. Pun sebaliknya nanti kita akan mengerti gitu. Yang jangan-jangan kita nggak ngerti apa bedanya saum, apa bedanya siam, yang mana saum, yang mana siam. Yang penting pokoknya niatnya gini, saya nggak makan nggak minum, nanti pas maghrib buka, selesai. Ditanya, apa sih semua pemaknaannya? Wallahu alam bisawab. Nggak beriman itu namanya. Kenapa? Nggak ada pengetahuan. Kenapa? Nggak ada kesadaran. Kenapa? Hanya mengikuti apa yang sudah ditradisikan, pokoknya katanya selesai. Bagus untuk anak-anak level TK, SD, SMP, ikut-ikutan tuh bagus lah. Tapi kalau semakin kita dewasa tidak mempergunakan akal untuk mengikuti sesuatu, akhirnya kita tidak mempergunakan akal ini untuk masuk ke dalam kesadaran, gitu intinya. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Oke, nah sekarang kita buka nih. Dialah yang awal dan yang akhir. Di surat 32 ayat 9 dikatakan, aku tiupkan ruhku, kata Allah. Aku tiupkan ruhku. Yuk, kita kenalan dulu nih. Tiupkan ruh tuh maksudnya gimana? Apa yang dimaksud dengan ditiupkan ruh dan siapa diri sejati kita gitu. Yang jangan-jangan kita nanti salah sangka. Dianggap bahwa diri sejati itu yang nggak sejati itu dianggap sejati. Nah, kebolak-balik akhirnya gitu. Ya, saya kasih contoh sederhana. Saya contohin gini, Ibu Bapak. Dialah yang awal dan yang akhir. Ingat ya Ibu Bapak, kita semua ini datang dari kampung halaman yang sama. Meskipun lahir fisiknya beda-beda gitu. Makanya kalau kita udah mulai mengenal Allah, yang kita lihat itu adalah bukan sosok fisiknya, tapi isinya. Kenapa sekarang orang mudah menuduh orang lain, menghina orang lain? Karena yang dia lihat cuman kemasannya, selesai. Pandangannya belum tembus pandang. Nah nanti kita akan ngerti Ibu Bapak, makna paling penting dari Lailatul Qadar adalah berhasilnya kita menembuskan pandang tidak hanya pada sesuatu yang fisik, itu Lailatul Qadar yang nomor 1. Karena sudah mulai melihat faktor spiritualitasnya, faktor non-fisiknya, faktor hakikatnya dibalut dalam konteks yang namanya physical, jasmani, gitu intinya. Jadi orang yang Lailatul Qadar itu udah mulai bukan ngelihat siapa orangnya, tetapi pesan apa yang ingin disampaikan sama orang ini, kok saya ketemu sama orang ini gitu. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Ibu Bapak kalau tadi malam doa sama Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Ya, jangan heran besok pagi Ibu Bapak pasti ketemu orang nyebelin, udah pasti aja. Nah kalau nggak sadar, dianggap bahwa wah doa saya nggak dikabulin nih, kok saya minta jadi sabar datang orang nyebelin. Justru kata Allah, kamu tuh nggak bisa jadi orang sabar kalau kamu tidak banyak menghadapi orang yang menyebalkan. Berarti orang yang menyebalkan datang ke kita, anugerah bukan? Iyalah. Pelajaran bukan? Iyalah. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah bisa menembus pandang. Bagi orang yang sudah Lailatul Qadar melihat pesan daripada kemasannya. Jadi nggak benci sama orangnya. Tahu kok dia diutus sama Allah ke saya, karena saya pengen jadi orang yang sabar. Maka dia menyebalkan. Berarti dia sedang menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Allah supaya saya belajar jadi orang yang sabar. Gimana caranya? Banyak menghadapi orang yang saya nggak suka. Supaya saya bisa berdamai dengan ego saya. Jelas ya? Maka orang yang Lailatul Qadar, Bu, Pak, dia akan benar-benar menghadapi ketenangan hidup. Kenapa? Dia selalu menerima apa yang terjadi pada hidupnya. Penolakannya tuh nggak banyak gitu intinya. Semua problem hidup kan dasarnya datangnya dari penolakan. Gak mau ini terjadi. Kenapa? Pengennya gitu. Allah bilang, emang hidup itu sesuai dengan keinginanmu ya? Gitu kan enggak. 20 ayat 41 mengatakan, wastokatuna li nafsi, aku yang pilih kamu untuk aku. Kamu tuh tugasnya hanya menerima skenario. Jangan jadi bikin skenario baru dong, gitu intinya. Nah sekarang kebanyakan orang bikin skenario baru yang menurut dia lebih bagus, nggak kejadian, stres, depresi. Nah, Ramadan itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa seberapa besar sih kita sudah sesuai dengan skenarionya Allah gitu intinya.
Oke ya, itu poin penting. Nah sekarang kita masuk ke who am I dulu Bu, Pak, sedikit aja. Supaya nanti kita ngerti, oh puasa tuh itu, oh Lailatul Qadar tuh itu gitu. Karena Ibu Bapak bulan Ramadan 30 hari, iya. Tapi Ramadan itu seumur hidup Bu, Pak. Secara syariat, secara fikih, Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, iya. Tapi secara hakikat, Lailatul Qadar itu kapanpun dimanapun. Karena urusannya bukan sama waktu. Urusannya sama kesadaran, gitu intinya. Meskipun di 10 terakhir nanti kenapa itu sangat disakralkan dalam tanda petik, karena nanti kita mengerti itu semua rangkaian Bu, Pak. Ibu Bapak jangan lupa Ramadan ini hasil dari Sya'ban. Sya'ban ini hasil dari Rajab. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan Ramadan dari Rajab, tiba-tiba Ramadan pengen dapat sesuatu, ya nggak bisa. Di mana-mana juga nanam, dikasih air, baru berbuah. Nggak mungkin langsung berbuah, gitu intinya. Maka kalau secara garis besar, Rajab itu kan kita mulai tanam tuh. Sya'ban dikasih air, Ramadan berbuah, gitu intinya. Dan itu semua proses. Nah ini kadang-kadang dikotomis membedakan, nggak tahu ini proses, ya udah hanya memperingati gitu, tetapi tidak mengalami. Nah mudah-mudahan kita tidak hanya tergiur dengan peringatan-peringatan, tetapi juga kesadaran kita juga semakin tumbuh atas dasar kesadaran ilahiyah gitu intinya. Nah di 32 ayat 9, baca dulu ya ayatnya ya supaya klik banget gitu. Kalimatnya begini Bu, ini menarik sekali nih. Saya rasa juga sering lah dibahas sama semua pemateri-pemateri di sini gitu ya. Tapi kita agak lebih dalam sedikit di sini nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Fi ruhihi, aku tiupkan ruhku. Lalu nanti dikasih tambahan aplikasi pendengaran, penglihatan dan hati. Sam'a, basyar sama fuad. Di situ dikasih tuh. Hati di sini bukan liver, bukan ya. Hati di sini adalah akal pikiran. Tapi sayangnya kamu tuh sedikit sekali bersyukur. Gak banyak yang kenal sama ini gitu. Gak banyak yang kenal sama dirinya gitu. Kenapa? Sibuk banget nilai orang gitu. Makanya ibu bapak saya selalu mengatakan pandemik ini adalah berkah spiritual. Kita dirumahkan tuh supaya kita gak terlalu sibuk ngurusin orang sebenarnya. Kita tuh di Lailatul Qadar kan udah hampir 3 tahun Bu Pak sebenarnya. Semesta yang memaksa dalam tanda petik. Sok nih manusia-manusia ini kurang banyak bersyukur, kurang kenal dirinya. Dikasih nih sama semesta pandemik. Supaya kenapa? Pulang ke rumah dulu dong. Jauh jarak dulu deh sama orang-orang. Supaya gak terlalu banyak ngegosip, gak terlalu banyak ngomongin orang, gak terlalu banyak menilai. Coba introspeksi deh di situ gitu. Dan kita bersyukur nih. Udah pandemik Ramadan lagi. Maka kalau pandemik dan Ramadan ini tidak membawa kita bangkit kesadaran spiritualnya, kita melewatkan pandemik ini begitu saja dengan penuh keluh, kesah dan seterusnya, itu aja yang dikeluarkan. Rugi banget gitu intinya. Padahal ini masa-masa yang terbaik untuk masuk ke dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena kita lagi dikasih waktu nih sama semesta, sama Allah gitu kira-kira. Jelas ya Ibu dan Bapak ya? Oke, nah ini apa sih aplikasinya? Saya ulang. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruhnya, ke dalamnya ruh ciptaanku, kata Allah. Dia menjadikan kamu pendengaran penglihatan hati, tapi kamu gak banyak yang bersyukur. Yuk, sekarang kita renungkan. Supaya ibu bapak, kita gak terlalu banyak lagi ngomong, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas, gitu intinya. Supaya kita benar-benar mengaplikasikan bahwa aku lebih dekat kepada urat lehermu, gitu. Gak cuma hanya tahu sebagai ayat, gitu. Gak hanya tahu sebagai teori, gitu. Tetapi masuk ke dalam kesadaran gitu, itu poinnya. Oke, nah, gambarannya, dialah yang meniupkan ruh. Oke, dia yang meniupkan ruh nih. Saya ulang, dialah yang awal, start, dialah yang akhir. Maka ibu bapak yang nanti mau pulang itu kan yang pulangnya apa? Ruhnya. Karena yang ditiupkan juga ruhnya, gitu intinya. Jelas ya? Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah karena ruh ini mau berpotensi menjalankan perannya di semesta raya, karena semesta raya ini adalah bentukannya adalah fisikal, maka ruh dikasih kendaraan, ruh dikasih kemasan, namanya adalah jasad, gitu kira-kira. Jadi tampilan luar kita ini adalah jasad yang disebut dengan yang namanya jasmani. Tapi sekarang saya tanya Bu, Pak. Jasad ini
Hanyalah kemasan yang pada akhirnya mentok-mentoknya tanah kusir aja udah. Mentok-mentoknya tempat pemakaman umum aja udah. Karena kenapa? Ini sementara nih. Karena yang abadinya itu adalah ruhaniyahnya. Jangan-jangan yang sementara ini dipikirin mati-matian, yang sementara ini diolah mati-matian, yang sementara ini diperhatikan mati-matian, tapi yang di dalam yang selamanya ini dicuekin terus gitu intinya. Ayo, yang berkaitan sama jasad apa? Satu, harta udah pasti. Jabatan, kepintaran, pangkat, apa semua. Ini urusan jasmania sementara semua nih. Maka kalau sekarang kita terlalu banyak skin care gitu misalnya, tapi soul care-nya nggak dijaga, ya ini hanya akan benar-benar memperbaiki faktor kemasan gitu. Kemasannya bagus banget tapi isinya gimana gitu. Padahal yang mau pulang itu isinya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini adalah perjalanan dari jasad menuju kepada ruhani. Nah, itu poin pentingnya. Ini saya nggak akan terlalu bahas panjang tentang ini gitu ya. Saya rasa pemateri yang lain udah gitu. Karena kita hari ini fokusnya di Lailatul Qadar. Tapi sadarilah bahwa Ramadan itu adalah perjalanan meniti ke dalam diri untuk menembus dinding spiritual kita. Makanya faktor jasad itu harus diturunkan dari segi dari segi nutrisinya. Makanya kita nggak makan, nggak minum. Supaya kita bisa masuk menembus dinding yang lebih esensi gitu intinya. Nah, nanti sebentar lagi kita mengerti gitu. Sampai sini oke dulu ya, ibu bapak ya. Jadi kalau sekarang ditanya diri sejati yang mana? Bukan kemasan ini, bukan. Jadi kalau ibu bapak lagi bercermin, ibu bapak tuh lagi cuma ngelihat kemasan. Bukan isinya, bukan. Karena isinya itu adalah percikan ruhnya Tuhan. Dimana kalau di atas ini adalah lautan, ruh ini adalah satu tetes airnya. Kita ini tetesan dari lautan, Bu, Pak. Maka kalau kita ngelihat siapapun, coba sadari bahwa di setiap yang kita lihat itu ada tetesan ruhnya Allah. Maka jangan sekali-kali menghina gitu loh. Jangan sekali-kali merendahkan, menjelekan. Kenapa? Yang kita hina tuh bukan fisiknya, bukan. Isinya. Sekali lagi, orang yang Lailatul Qadar adalah orang yang sudah memperhatikan bagian ruhnya daripada ngelihat jasadnya. Jadi untuk dia nggak peduli mau dia OB, mau dia direktur, nggak peduli dia tukang sampah, tukang bakso atau konglomerat, nggak penting lagi. Kenapa? Yang aku lihat hanyalah isinya. Maka saya nggak berhak untuk menyalahkan, membenci, menjelekan karena kenapa? Dia adalah bagian dari percikan ruhnya Allah. Nah, kearogansian manusia kan nggak sadar ini bahwa nunjuk aja. Kamu sih dijelekin, dikafirkan lagi. Punya hak apa kita mengkafirkan orang gitu? Gitu ya. Punya hak apa kita menjudge orang kita nggak kenal? Dalam tanda petik gitu. Karena kenapa? Belum tumbuh kesadaran ruhaninya. Maka ya sorry to say nih. Mau baca Quran ulang-ulang, mau sholatnya rajin, mau puasanya rajin, tapi kesadaran rohaninya nggak tumbuh, itu hanya dalam bentuk kemasan, itu dalam bentuk ritual. Maka Nabi Muhammad ulang-ulang, banyak dari umatku yang puasa cuma dapat haus lapar, selesai. Ibu bapak punten pisan. Nahan haus, nahan lapar mah urusan anak TK, Bu, Pak. Kalau kesadarannya udah naik mah udah bukan ngomongin haus lapar lagi, bukan. Tapi gimana berpuasa dalam konteks ruhani gitu intinya. Karena nanti kita akan mengerti bahwa konteks ruhani inilah yang akan menghantarkan kita menuju kepada kesadaran gitu intinya. Sampai sini jelas, Bu, Pak? Jadi nanti kalau bercermin mulai disadari, oh ya Allah ini tuh kemasan. Ibu bapak bercermin 20 tahun yang lalu sama bercermin hari ini beda nggak dilihat di cermin? Beda, Bu, Pak. Makin keriput kok. Sok kebayang nggak? Kalau pernikahan didasarkan oleh faktor fisik, coba. Begitu akad mah lagi pada gelis sama kasep ya. Lagi pas-pasnya pisan gitu. Tapi 10 tahun, 20 tahun setelah itu kan mulai makin keriput. Jadi kalau basicnya cuman yang expired yang namanya jasad, bakal bosen gitu. Bakal banyak komplain gitu. Makanya kan gak ada kalimat body mate, yang ada soulmate. Belahan jiwa bukan belahan tubuh, coba. Maka konteks yang namanya, dalam konteks yang namanya berpasangan kan menikahi jiwa gitu.
bukan fisiknya. Jadi mulai disadari bahwa, oh yang saya lihat di depan cermin itu adalah kemasan. Isinya yang paling penting gitu. Karena kemasan itu akan expired mau nggak mau. Tapi isinya tuh abadi, Bu, Pak. Maka nanti ada ayat yang mengatakan, janganlah kamu mengatakan orang yang gugur jalan Allah mereka itu nggak ada. Ada. Cuman kamunya nggak sadar aja gitu. Nanti di pendalaman kita akan bahas lebih dalam tentang itu gitu. Tapi poin pentingnya, yuk kita mulai sadar dulu nih. Kita ini adalah ruh yang belajar jadi manusia. Udah itu dulu, Bu. Jadi kalau nanti ngelihat banyak orang yang salah, maklumin aja karena baru belajar kok. Namanya juga ruh yang lagi belajar jadi manusia. Wah, saya yakin lah. Ciri-ciri takwa mah di kajian ini udah nggak ada yang nggak tahu ya. Di mana ciri orang takwa kan pandai memaafkan orang ya. Gimana kita mau memaafkan orang kalau kita tidak punya banyak permakluman? Gimana kita mau memaklumi kalau kita nggak ngerti? Berarti kalau kita sadar bahwa semua yang di hadapan kita ini adalah siswa-siswi yang lagi belajar, jadi manusia. Ya udah dia salah nggak apa-apa, wajar. Namanya juga lagi belajar jadi manusia kok. Emang dengan kita nunjuk dia salah, emang saya udah pasti paling benar? Ibu bapak punten ya, dalam hidup ini nggak ada yang paling benar, Bu, Pak. Makanya kita perlu sholat. Makanya di sholat ada kata-kata ihdinas sirotol mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Betul nggak? Berarti orang yang sholat itu orang yang sadar kalau saya dirinya belum lurus. Kok lucu ya, rajin sholat tapi ngejelek-jelekin orang terus, ngerasa udah bener. Justru bukti kamu sholat karena kamu ngerasa bahwa kamu tuh belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa. Anyway, apa yang kita tahu lebih banyak daripada, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu juga. Makanya kita tiap hari minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah lurusin lagi dong karena saya belum lurus. Ya Allah lurusin lagi dong karena saya belum lurus. Tiap hari telunjuknya nunjuk-nunjuk orang bahwa itu salah, itu sesat, itu kafir. Gimana ceritanya? Jadi yang mabuk tuh yang mana nih gitu. Maka wajar kalau di Quran dikatakan janganlah sholat kamu dalam keadaan mabuk, jangan-jangan nggak ngerti. Wajar kalau di Al-Maun dikatakan fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Jangan-jangan cuma olahraga gitu, nggak mengolah rasa gitu. Semuanya hanya mengerjakan raga gitu, tidak mengolah ruh gitu intinya. Oke ya, ibu bapak ya. Duh ini jadi kayak serius-serius gini. Ibu bapak oke sampai sini? Bisa dimengerti ya? Dapat ya? Follow ya? Oke. Bismillah ya, kita lanjut nih. Dikit lagi. Introduction-nya selesai dikit lagi. Habis gitu baru kita mulai ke masuk ke Lailatul Qadar gitu ya. Nah, introduction tuh penting banget gitu. Biasanya yang panjang tuh kan pendahuluan ya, Bu Pak. Isi tuh biasanya udah tinggal resume-resume lah. Karena kalau nggak ngerti pendahuluan gimana mau ngerti isi gitu. Ya, saya kasih analogi satu lagi nih, penting banget. Ya, mudah-mudahan ini diresapi. Oke, bismillah. Ada anak kecil, Bu, Mak. Dia punya 2 balon, ya, supaya kita punya jiwa yang luas nih. Supaya kita gampang memaafkan orang. Supaya kita nggak cepet bete, nggak cepet kesal gitu, nggak cepet putus asa gitu. Supaya kita lebih bisa menikmati hidup gitu ya. Ini gampangannya gini. Ada anak kecil punya 2 balon udara. Yang satu warnanya merah. Oke, yang kenapa hilang? Bentar punten, Bu. Yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning, gitu kira-kira. Bayang ya, dia megang di tangan kanannya merah, tangan kirinya kuning, gitu ceritanya. Oke? Nah, yang menarik namanya juga balon udara. Dua-duanya isinya adalah udara. Betul nggak, Bu, Pak? Dua-duanya isinya udara dong. Namanya juga balon udara. Tapi warnanya beda, gitu intinya. Jelas ya? Oke. Menariknya, si udara yang di warna merah, dia terlalu lama jadi warna merah, jadi dia teh lupa bahwa saya teh udara gitu kira-kira. Jadi aja nganggap saya teh si merah gitu. Sama, yang si kuning juga udah kelamaan jadi warna kuning, saya lupa karena saya ini udara. Jadi aja saya menganggap diri saya kuning, maka merah ketemu kuning bisa berantem, nyalah-nyalahin. Karena yang dikedepankan adalah kemasannya. Yang dikedepankan adalah jabatannya, status sosialnya. Jadi gampang banget untuk menilai, mencela, dan seterusnya gitu. Padahal dia lupa dua-duanya isinya udara gitu loh, Bu, Mak. Maka nanti kalau ada satu jarum yang menusuk dua-duanya jadi pecah, baru sadar, oh iya ya, merah kuning tuh udah gak penting lagi ternyata. Orang isinya dua-duanya udara.
Nah sekarang pertanyaannya kita terjebak di mana nih? Jangan-jangan terjebak di merek, jangan-jangan terjebak di kemasan, di status sosial, yang akhirnya kita menuhankan itu semua, yang jangan-jangan kita lupa bahwa kita semua ini adalah datang dari udara yang sama, datang dari sumber yang sama. Maka kenapa sih ciri orang takwa nomor 1? Sedekah lapang sempit apa? Lepaskan kemelekatan, Bu. Lepaskan kemelekatan bahwa dirimu adalah namamu. Kamu tuh bukan namamu. Lepaskan kemelekatan bahwa kamu tuh bukan jabatanmu, bukan pangkatmu, bukan status sosialmu, bukan semuanya. Itu adalah diri palsu gitu. Tapi diri sejatimu adalah percikannya aku. Maka yang kedua adalah pandai menahan amarah. Ibu bapak ini penting banget juga nih ya, supaya nanti kita lebih sadar lagi gitu. Ibu bapak, manusia itu tidak pernah punya masalah apapun dan dengan siapapun kecuali sama egonya. Udah, itu aja paling penting. Jadi kalau sekarang lagi bete, lagi kesel gara-gara dia, nggak ada gara-gara dia, nggak ada Bu. Yang penting egonya yang lagi nggak stabil. Dah, itu intinya. Mau bahagia, mau nggak bahagia, dua-duanya tidak ditentukan oleh faktor luar kok gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengkontrol amarah, ego. Ya, makanya kan takwa tuh urusannya sama ego sebenarnya. Dan puasa tuh urusannya sama ego sebetulnya. Makanya nanti kita ngerti bentar lagi apa bedanya saum sama siam gitu. Jangan sampai niatnya nawa itu sauma godin, tapi yang dikerjain cuman siam, gak makan gak minum gitu. Kan gak nyambung. Nah balik lagi nih. Oleh karena itu, karena cuman problemnya dengan ego, di mana yang namanya ego itu selalu ada di dalam diri kita, Bu, Pak. Bukan di luar, bukan di eksternal, bukan, tapi di internal. Maka disarankan Ibu Bapak punya masalah apapun, jangan banyak mencari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Ada apa dengan ego saya? Bukan faktor eksternal. Capek banget kalau hari ini pengen orang lain tuh berubah, Bu, Pak. Nggak bisa. Pokoknya kamu harus dituntut semua orang di luar diri kita berubah. Nggak bisa. Kita terlalu fokus kepada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Stres aja jadinya. Ramadan itu mengajarkan bahwa kontrollah sesuatu yang bisa kamu kuasai. Apa? Dirimu. Bukan orang lain yang berubah, tetapi penilaian saya, reaksi saya yang berubah. Maka yang di luar tuh nggak bisa berubah tanpa perubahan yang di dalam gitu. Gak mungkin pengen anaknya soleh kalau ibunya gak ngerti isi apa yang dilakukan dalam konteks ibadah. Gak mungkin pasangannya lebih baik kalau di dalam dirinya lebih baik juga. Karena yang di luar itu hanya akan menjadi cermin. 42 ayat 30 mengatakan apa yang kamu lakukan akan kembali. Semua berdasarkan perilaku tangan, perbuatan tanganmu gitu kira-kira. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi yuk kita sadari Ramadan ini benar-benar momentum untuk masuk ke dalam gitu. Momentum untuk menyepi, momentum untuk menghening, bertafakur. Karena kita terlalu banyak kesibukan, kebisingan yang faktor eksternal kadang-kadang lebih dominan dari faktor internal kita gitu intinya. Maka kita disuruh puasa gitu intinya. Oke, Ibu Bapak paham ya? Jadi diri sejati kita sekali lagi bukan kemasan ini, bukan jabatannya, bukan, itu semua expired Bu, Pak. Saking karena itu ngerasa bahwa dirinya jabatannya selesai, stres. Hartanya hilang, stres. Kenapa? Ngerasa bahwa itu saya gitu. Bukan, itu semua sarana Bu. Sarana hanya untuk membuat kita kembali kepada Allah. Jangan dijadikan sarana sebagai tujuan. Hati-hati ini penting. Udah jelas-jelas harta itu adalah sarana, dijadikan tujuan lagi. Udah jelas-jelas jabatan itu sarana, dijadikan tujuan lagi. Jangan gitu. Kenapa? Karena kita tujuan akhirnya adalah ilaihi rojiun, mau pulang. Ruhnya yang mau pulang. Gimana ruhnya mau pulang kalau nggak punya kedamaian dengan jasad gitu intinya. Maka nanti seimbang semuanya gitu. Jelas ya Ibu Bapak ya, saya rasa ini semakin clear untuk kita bisa masuk menuju kepada hakikat dari Lailatul Qadar itu sendiri gitu. Oke. Bismillah nih, baru kita mulai ya Ibu Bapak ya. Ini poin pentingnya sekarang gitu. Tadi introduction, tapi mudah-mudahan itu memberikan satu wawasan, memberikan satu kesadaran bahwa yuk kita mulai mengenal diri gitu. Yuk kita mulai lebih sibuk mengenali diri daripada ngomenin orang gitulah kira-kira. Daripada ngejudge orang gitu.
Apalagi di era media sosial sekarang ya, Ibu Bapak. Informasinya sekarang tuh terlalu overload, Bu, Pak. Saking banyaknya informasi jadi sibuk terus gitu intinya. Gitu ya. Itu penting sekali untuk kita renungkan gitu. Nah, yuk sekarang kita masuk ke hakikat dari puasanya dulu. Habis gitu di mana sih konsep Lailatul Qadar itu seperti apa gitu. Yuk kita lihat. Surat 2 183 nih poinnya. Ya, menarik banget kalimatnya nih. 2 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Coba Ibu perhatikan deh, Bapak perhatikan kalimatnya. Di sini kalimatnya bukan saum, tapi siam. Yang diniatkan puasa tadi malam, nawa itu saum. Kan nggak nyambung tuh sebenarnya. Nah nanti kita cari. Kang, Ya. udah kedengeran? Aman, Kang. Maka, Kang. Lanjut, Kang. Aduh, punten. Tadi Siap. kecabut. Punten ya, Ibu Bapak, Siap, punten ya. aman, Kang. Oke. Aman, Kang. Maka, Sip. silakan, Kang. Oke. Sekali lagi Ibu Bapak jangan serius-serius ya, kita santai aja belajarnya. Oke, lanjut ya. Bismillah. Yuk. Al-Baqarah 183. Ya, ulang ya sedikit aja. Punten nih. Ini kata-katanya tipis bedanya tapi Ibu Bapak dalam banget pemahamannya tuh dalam sekali gitu. Bismillah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nomor 1, poinnya adalah di sini ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini penting untuk kita ngerti, siyam di sini. Oke, disuruh puasa. Siam itu apa? Nanti kita akan ngerti. 184-nya dikatakan, yaitu beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan dan hari-hari yang lain. Di atas ada wajib, ini ada wajib lagi, dan ini jarang untuk dibahas biasanya. Padahal ini dua-duanya wajib. Nah, nanti kita ngerti lebih dalam. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, berat loh ya, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan nanti kita ngerti bahwa bukan masalah kamu tahan lapar, tahan haus yang menjadi sesuatu yang penting dalam puasa. Karena kenapa? Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, intinya kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Kebaikan itu poinnya bukan tidak makan, tidak minumnya. Nanti kita ngerti. Maka kalimat terakhirnya menarik, Bu, Pak. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita nggak ngerti, puasanya juga jadi sia-sia dalam tanda petik. Cuman dapat haus dan lapar. Saya rasa kita nggak mau di situ kan. Gitu. Itu satu. Oke. Berikutnya 1926-nya dikatakan ini baru yang kita tiap hari baca nih. Yang berbicara tentang saum. Maka makan minum dan bersenang hatilah. Jika kamu melihat manusia maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Di sini ada kata-kata nazar tu li rohman sauman. Di sini ada kata-kata sauman tuh. Apa yang dilakukan? Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ayo, ini menarik nih. Ya, jadi ini dua hal yang menarik nih. Sehingga nanti kita akan mengerti Ibu Bapak, Al-Lail Al-Qadar itu adalah proses ketika seseorang yang berpuasa maka dia akan menemukan Lailatul Qadar. Maka dia akan menemukan nuzulul Quran. Si Ibu Bapak nuzulul Quran itu jangan berpikir harus di mana nanti datang Qurannya gimana. Enggak, nanti kita ngerti kok. Dan ini semua berlaku bagi siapapun. Gitu ya. Jadi kita jangan pikir, aku mah apa ya, mau ini gini-gini aja, pengetahuan gini-gini aja, nggak mungkin aku dapat Lailatul Qadar. Jangan, Bu, Pak. Ingat, Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Itu poin penting. Jadi kalau kita berprasangka buruk, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa, enggak. Lailatul Qadar itu bukan orang yang rajin ngaji, orang yang lulusan pesantren, orang yang tahu ilmu Quran. Bukan itu poinnya. Gitu ya. Tetapi nanti kita akan mengerti gitu. Siapapun kita punya kesempatan, oleh karena itu yuk Ibu Bapak kita semangat menggapai. Anyway ya Ibu Bapak, hanya orang yang mencarilah yang akan menemukan. Jadi kalau nunggu maka akan dapat aja. Ibu Bapak kalau nggak ngeklik link untuk masuk ke ruangan ini nggak susah dapat untuk bisa ketemu ini gitu ya. Hanya orang yang mau masuk ke ruangan inilah yang akan menemukan. Karena mau masuk ke ruangan ini pasti ada keinginan, pasti ada semangat gitu kira-kira. Maka yuk kita selalu semangat untuk mencari. Gitu ya, karena kita akan menemukan. Hanya yang mencarilah yang akan menemukan. Oke, nah saya gampangin ya, supaya kita rangkum dengan mudah. Ini kalau dibahas bab per bab
by buku gitu, wah panjang banget gitu. Intinya begini, Ibu Bapak. Sebagai manusia, kita ini punya jasad, jasmani, punya jiwa, aplikasi, dan ruh diri sejati. Ya, ini harus ngerti dulu nih. Wah udahlah, saya rasa ini mah udah banyak dibahas dan udah pada ngerti gitu ya. Bahwa jasad ini adalah kemasan, jiwa ini nanti di dalamnya ada ego, makanya nanti jiwa itu berlapis-lapis dari mulai paling rendah disebut amarah, naik menjadi lawamah, naik menjadi mutmainah, sampai nanti akhirnya kami dan seterusnya gitu intinya. Tapi diri sejati kita ini adalah ruh, gitu kira-kira. Maka jasmaniah jasad ini adalah badan fisik, jiwa ini lebih kepada bagaimana kita membuat atau dalam intinya adalah pikiran. Ya, gampangannya gitu ya. Ruh ini nanti intinya lebih kepada yang namanya rasa. Ya, intinya lebih kepada yang namanya adalah rasa. Gitu intinya. Maka puasa di level anak TK cuman ngomongin gak makan gak minum, cuman ada di sini nih, itu puasa. Tapi kalau dia udah masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam, yang dipuasa ini tuh jiwanya, lebih kepada memuasakan atau puasa dalam konteks yang namanya pikiran. Anyway, puasa itu dari kata upafasa. Upafasa itu artinya menetap dengan Tuhan. Makanya kalau di bahasa Sunda disebut netepan. Ah mau tetap we sama Allah gitu kira-kira. Berarti dia mau tetap masuk ke dalam konteks yang namanya rasa. Tidak membuat pikiran seseorang jauh mengikuti egonya gitu kira-kira. Ya paham ya? Mudah-mudahan di sini bisa mulai dimengerti gitu. Nah, tadi dikatakan begini Ibu dan Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, kamu disuruh puasa. Ada puasa dalam aspek siam, ada puasa dalam aspek saum. Siam itu urusannya adalah puasa fisik. Paham ya Ibu Bapak ya? Saum itu puasa ruhani. Puasa non fisik nih di sini. Maka gimana cara kita melakukan puasa non fisik? Banyak melakukan yang namanya hening. Netepan. Makanya sholat 5 waktu itu kan sebetulnya membuat kita hening. Kalau nggak ada sholat Bu, Pak, dari bangun tidur yang dipikirin untung terus. Profit terus. Ingin mau menggapai, mencapai. Udah nanti bentar lagi di zuhur nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hening dulu dong. Santai dulu. Relax dulu. Jangan-jangan kamu diikutin ego terus tuh dari tadi pagi gitu. Karena Ibu Bapak nanti penting untuk kita ngerti. Ya ini gampangannya nih. Nabi Muhammad pernah mengatakan istafti kolbak. Ikutilah kata hatimu. Ibu Bapak, suara hati adalah suara yang dipancarkan oleh kasih sayang Allah. Hanya bisa terdengar ketika pikirannya tidak sibuk. Ketika dalam keadaan hening. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu nggak di pasar Bu, Pak, di Gua Hiro. Di puncak keheningan beliau mendapatkan wahyu. Nah sayangnya sekarang manusia modern itu pikirannya jarang hening. Sibuk terus gitu. Bangun tidur aja udah bangun dari masalah yang lalu. Menggapai, mencapai, meraih, menggapai. Nggak ada jedanya, nggak ada momen pausnya. Maka sholat itu menjeda sebenarnya. Dah, dari sibuk pengen ini, pengen itu, tahan dulu. Jauh dulu dari keinginanmu. Saksikan untuk keinginan-keinginanmu. Yang jangan-jangan keinginanmu itu tidak membawa kamu untuk menuju kepada Allah. Gitu kira-kira bahasa gampangnya. Makanya Ibu Bapak di dalam bulan Ramadan dikasih sahur nggak kira-kira? Iya. Terus sahur untuk apa? Makan aja pemikirannya. Bukan. Sahur itu disuruh kita bangun lebih awal supaya kita ada lebih banyak waktu untuk berkontemplasi kepada Allah. Bertafakur dengan Allah. Maka di surat 3 ayat 17, sahur itu adalah waktu untuk memohon ampun, untuk bertafakur, untuk banyak menghening, merenung, gitu kira-kira. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Nah, oleh karena itu, faktor fisik harus kita maintain, faktor rohani harus kita maintain. Ibu Bapak, faktor fisik yang paling menentukan kita dalam konteks hidup adalah makan, minum, seksualitas. Maka kalau orang tidak bisa menjaga makan minumnya, itu tubuhnya nggak akan stabil.
Karena nafsu dasar awal manusia itu adalah makan dan minum. Jadi ibu bapak kalau kita makan minum sembarangan, makan minumnya nggak dijaga, makan minumnya tidak diperhatikan, makanya kan 80 ayat 24 dikatakan, maka perhatikanlah apa yang kamu makan. Semua penyakit datang dari makanan, Bu, Pak. Karena kenapa? Kita tidak memperhatikan makanan. Maka nanti kita ngerti, Bu, Pak, lapar itu ada dua, psikologis dan biologis. Yang sering terjadi pada manusia sekarang adalah lapar psikologis. Tubuhnya nggak perlu nutrisi, tapi karena dia pengen. Jadi aja makan. Sehingga, ya ini penting untuk diketahui nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita ini sehari semalam tuh dikasih energi sama Allah 100% untuk hidup. Maka bangun tidur tuh 100% habis di charge gitu. Saya selalu mengatakan ibu bapak tolong perhatikan energi kita masing-masing kayak kita ngelihat uang. Jangan diinvestasikan di tempat yang kira-kira nggak menguntungkan gitu. Kalau kira-kira mau marah, jangan banyak-banyaklah diinvestasikan energi kita untuk marah-marah gitu intinya. Rugi gitu intinya. Mending dipakai di tempat yang lain lah. Buat kebaikan, buat memaafkan, buat menolong gitu intinya. Nah, perlu diketahui dulu nih sedikit aja. Kenapa jasmaniah kita tadi disuruh puasa sama Allah? Ibu bapak, otak kita sebagai grandmaster dari seluruh tubuh ini, menggunakan energi itu 25% tanpa berpikir, Bu, Pak. Makanya nanti ibu bapak tolong sadari ya, kenapa kadang-kadang nggak ngapa-ngapain tapi lemes gitu. Jangan-jangan pikirannya capek gitu. Itu benar-benar menyedot energi dengan pikiran-pikiran, nanti gimana ya dulu, nanti gimana ya dulu, terus gitu. Hidupnya tuh dalam pikiran-pikiran gitu, nggak pernah hadir di sini saat ini gitu. Kalau orang banyak pikiran, 40%, bayangin Bu, Pak, energinya kesedot sama pikiran aja. Yang kedua paling banyak menyedot energi adalah pencernaan makanan. Jadi kalau bangun tidur makan, jam 10 makan, setengah 1 makan, setengah 5 makan, jam 7 makan. Makanya ibu bapak di bulan Ramadan pasti ngerasa banyak luang waktu. Kenapa? Jam makannya banyak nggak ada gitu. Jangan-jangan baru disadar, iya ya, waktu sebelum Ramadan kerjaan saya makan terus gitu intinya. Nah sekarang kelihatan banyak luang waktu karena kenapa? Porsi untuk makannya nggak banyak. Kebayang ibu bapak, pencernaan kita itu menyedot 30% energi. Kepake terus, nyedot terus, maka ibu bapak habis makan pasti lemes, ngantuk. Kenapa? Energi untuk pencernaannya dipakai masalahnya. Kebayang nggak? 70% hanya untuk pikiran sama pencernaan. Jantung gimana? Paru-paru gimana? 50 triliun sel yang lain gimana? Ini kebagi-bagi, akhirnya energinya tidak terserap. Disitulah datangnya penyakit. Maka pikiran dan makanan jadi sumber penyakit. Selesai. Maka tadi di Quran dikatakan, jaga makan ya. Dalam tanda petik artinya, di bulan Ramadan kita di dalam konteks sahur dan buka puasa, di tengah-tengahnya ini jangan makan karena kenapa? Ini untuk menjaga stabilitas energi supaya kamu tetap dalam konteks seimbang secara fisik gitu kira-kira. Makanya ibu bapak, siapa sih orang yang berat menjalankan puasa? Orang yang makan sembarangan. Maka kita ini sekarang diatur makannya itu supaya apa? Supaya tubuh kita ini benar-benar memanifestasikan energi yang lebih baik gitu intinya. Dan perlu ibu bapak ketahui, tahun 2016 penelitian mengatakan lebih dari 16 jam tubuh kita nggak dimasukin makanan, itu akan keluar yang namanya sel autopagi. Di mana sel-sel yang rusak, sel-sel yang udah mau mati itu akan dimakan sama sel yang fresh, dan di situ terjadi yang namanya self healing. Maka puasa itu menyehatkan tubuh. Sekaligus membawa kesadaran psikologis kita, jiwa kita semakin peka. Maka saya selalu ulang-ulang ya Bu, jangan macam-macam sama orang lapar. Tuh gampang marah orang lapar. Kenapa? Karena egonya tuh lagi benar-benar on dan peka. Jadi kita mulai sadar, oh saya masih punya sifat pemarah, saya masih punya sifat ini dan seterusnya gitu kira-kira. Nah ibu bapak jangan lupa, target puasa itu adalah takwa. Takwa itu nomor 1, sedekah lapang sempit. Maka kamu disuruh puasa bukan disuruh haus lapar. Disuruh jangan ambil jatah makan siangmu, kasihin ke fakir miskin. Itu poinnya. Saya bisa makan siang nih hari ini, tapi gak mau saya ambil lah. Karena jatah makan siang saya mau saya kasihin ke fakir miskin.
Jadi jangan sampai saya hari ini nggak makan, nggak minum, cuman mindahin jam makan siang nggak makan, dipindahin ke maghrib. Jadi jam takhir makan siang. Dikumpulin. Makan ditahan, minum ditahan, ngasih juga ditahan. Jangan. Kenapa? Inti dari kebaikan puasa itu adalah memberikan apa yang biasa kamu makan untuk orang lain. Itu intinya. Maka nilai takwanya jadi dapat, gitu intinya. Jadi bukan masalah haus dan lapar gitu. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini yang akan menuju kita kepada Lailatul Qadar. Apa itu? Yuk kita lihat. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kamu akan mendapati kemuliaan. Contoh ya, ibu bapak nih. Ingat, kita ini sebagai manusia adalah we are what we repeat. Kita ini adalah apa yang kita ulang-ulang, Bu, Pak. Kalau kita melatih tiap hari marah, kita akan jago banget marah-marah. Kalau kita tiap hari melatih untuk bahagia, kita akan jadi bahagia. Maka bahagia tuh nggak ada yang datang kecuali dilatih. Nah, proses Ramadan yang 30 hari ini intinya adalah mau merubah karakteristik kesadaran dengan latihan berulang-ulang. Gitu intinya. Oke, masuk bulan Ramadan nih ceritanya. Bulan Ramadan dari 1 sampai 30 nih. Oke? Tahu Ramadan bulan 1, oke, saya mau mulai menahan amarah, saya mau mulai bersedekah tiap hari. Karena kenapa saya nggak makan? Karena saya mau mengatur jadwal makan saya nggak akan terlalu jorok kayak sebelum Ramadan. Anyway, ibu bapak nanti di Syawal jangan kembali lagi, jangan. Syawal itu di bulan Ramadan dermawan banget, baik banget. Gitu intinya. Jelas ya, karena Syawal itu nanti artinya adalah peningkatan. Maka abis Syawal nanti Zulkaidah. Zulkaidah itu nanti akan banyak mendapatkan kaidah. Akhirnya akan jadi Zulhijjah. Menuju kepada Hajj. Nanti akan masuk Muharram. Wah, itu panjang lah ceritanya. Tapi poinnya ini semua rangkaian dari Rajab sampai Zulhijjah tuh. Wah, itu perjalanan yang indah banget sebetulnya gitu. Oke, singkat cerita. Kita diulang-ulang mengalami atau melakukan hal yang sama, kita akan menjadi manusia yang baru, Bu, Pak. Hari pertama sedekah lapang sempit, menahan amarah, makannya diatur. Oke. Seminggu pertama udah mulai terbiasa nih. Di sini udah mulai ada sesuatu yang baru nih. Sampai ibu bapak, menurut penelitian mengatakan, habits baru, perilaku baru itu hanya akan muncul ketika kita melakukan sesuatu diulang-ulang selama 21 hari. Konsisten. Sampai nanti hari ke-40 sebenarnya. Makanya nanti selesai Ramadan ada puasa Syawal. Sebetulnya untuk menggendapi 40 hari. Kenapa? Karena 40 hari diulang-ulang itu akan menjadi personalitas yang baru. Kita akan benar-benar menjadi new self, gitu intinya. Jelas ya? Maka, kebayang nggak Bu, Pak? Contoh ya, nih. Kalau ini adalah jasad, kalau ini adalah ruh. Di tengah-tengahnya adalah jiwa. Sebelum Ramadan tuh kita banyak mencerca orang, kotoran jiwanya banyak banget nih di sini. Kotor banget gitu. Ngejelekin orang lah, ngegosipin, ngegibahin, pelit lah, marah lah, nafsu, macam-macam, kotor. Makanya di Ramadan kan, Ramadan itu artinya pembakaran, membakar kotoran. Karena yang di dalam ini adalah ruhnya, percikan ruhnya Allah, cahaya, dia tidak terpancar keluar karena tertutup oleh kotoran-kotoran hati, gitu intinya. Dengki, iri, benci, gitu-gitulah. Makanya ibu bapak rugi banget deh kalau kita iri, dengki, benci, menjelekan apa, itu akan cuma ngotorin hati kok. Kotornya hati itu cahaya Allah nggak akan terpancar, gitu intinya. Nah, Lailatul Qadar itu mulai terpancarnya cahaya di dalam karena terjadinya pembersihan kotoran-kotoran hati, gitu intinya. Dengan cara apa? Bersedekah lapang sempit, menahan amarah, memaafkan orang lain. Di situ nanti ada pengheningan, ada kontemplasi, ada tafakur, lebih bangunnya lebih pagi. Ketika lebih pagi bangun, banyak menghening, duduk, diam, santai, rileks, dengerin apa suara di dalam, banyak bertahanuts. Di situ nanti akan terkoneksi dengan ruh kita dan seterusnya gitu kira-kira. Itu diulang-ulang Bu, Pak. Kita ini pelan-pelan akan dibersihkan nih. Si kotoran ini, nah semakin clear aja gitu. Semakin clear di sini, semakin suara di dalam hati kita semakin jelas.
Pelan-pelan suara jelas itu akan memberikan kita sebagai petunjuk, suara hatinya akan tahu ini milih kanan, milih kiri. Maka di 186 Quran hadir dengan petunjuk, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu langsung di dalam karena kenapa? Kita sudah mulai merasakan kehadiran Allah dalam bentuk cahaya di dalam hati kita yang memberikan petunjuk gitu kira-kira. Disitulah Lailatul Qadar. Di mana kita udah mulai dapat, oke. Saya udah dapat nih di dalam nih. Bukan karena dari luar, bukan. Kenapa? Karena saya melatih selama 21 hari ini untuk menenangkan pikiran saya, nggak terlalu sibuk sehingga saya lebih mendengarkan intuisi hati saya. Di mana petunjuk sejati ada di hati, Bu. Bukan di luar diri kita, bukan. Gitu ya. Jadi 21 ini kita menghening deh gitu. Makan nggak terlalu banyak, minum nggak terlalu banyak kegiatan, malamnya bangunnya lebih pagi, lebih banyak kontemplasi, meniti ke dalam diri, diulang lagi, kontemplasi lagi, masuk lagi, tahanuts lagi, masuk lagi, tafakur lagi, renung. Perenungan itulah yang akan membuka mata hati kita, gitu. Kenapa? Begitu kita merenung, kita lebih menyedikitkan porsi mikirin orang lain gitu loh, Bu, Pak. Dan itu penting banget untuk kita bangun lebih pagi, gitu. Sip ya, singkat cerita nih. Coba bayangin Bu, Pak, 21 hari diulang-ulang sedekah lapang sempit merenung, makannya diatur, sedekah lapang sempit. Ini kira-kira akan merubah diri kita nggak? Pasti. Maka malam ke-21 itu sering disebut dengan malam yang ganjil. Ganjil ini bukan karena hanya tanggalnya, bukan. Kenapa disebut malam yang ganjil? Sebelum kamu melakukan Ramadan ini, sebelum kamu sedekah lapang sempit, menahan makan, kamu pelit misalnya. Tapi nanti ibu bapak akan dilihat, kok si ibu ini sekarang jadi dermawan ya? Kok si ibu ini sekarang jadi nggak banyak marah-marah ya? Terjadi keganjilan-keganjilan dalam diri kita, kita berubah menjadi sesuatu yang lebih baik gitu kira-kira. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan ibu bapak punten pisan. Yang akan merasakan Lailatul Qadar seseorang itu adalah orang-orang terdekatnya. Nanti orang-orang terdekatnya akan lebih ngerasa, si mama jadi gak terlalu cerewet ya. Si mama gak jadi terlalu marah-marah ya gitu. Kok jadi lebih kelihatan tenang, damai. Maka kadang-kadang kita juga harus ngerasa, saya ini masih harus banyak nanya gitu sama orang-orang terdekat gitu. Saya ini masih nyebelin gak sih gitu. Saya ini masih punya gimana nggak sih? Nah itu kan penting untuk berinteraksi dan itu akan dirasakan oleh orang-orang terdekat. Yang kita akan mengalami keganjilan-keganjilan karena kenapa? Kita dibimbing oleh cahaya kasih sayangnya Allah untuk memiliki sifat kasih sayang. Gitu intinya. Maka disebut malam 1000 bulan. Bulan itu bercahaya. 1000 bulan di sini dalam konteks kita tuh jadi bercahaya banget. Artinya, ibu bapak nggak usah jauh-jauh ya. Kalau ibu bapak dalam kajian hari ini mendapatkan sesuatu yang asalnya belum ngerti jadi ngerti, belum tahu jadi tahu, itu lagi dapat 1000 bulan sebenarnya. Kalau dalam bahasa psikologi disebut aha moment, yang akhirnya oh gitu. Nah itu yang disebut Lailatul Qadar. Jadi nggak perlu nunggu hari ke-21, ini sejam setengah ini kita lagi berlailatul Qadariyah sebetulnya. Ketika kita menurunkan ego, mau mendengar, mau membuka pikiran, mau membuka hati, ada petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Quran, kita yang asalnya nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi lebih paham, yang paham jadi mendapatkan hikmah. Disitulah esensi dari Lailatul Qadar, di mana kita mendapatkan jawaban yang datang langsung dari hati kita, datang langsung dari petunjuk yang ditunjuki oleh Allah di dalam hati kita. Sekali lagi Bu, Pak, istafti kolbak, ikuti suara hatinya. Maka intinya hakikat dari Lailatul Qadar ini adalah bukan hanya perayaan yang nanti kita akan rayakan di 10 malam terakhir. Meskipun itu iya, nggak salah. Tapi kalaupun itu dilakukan tanpa sebuah kesadaran, tanpa sebuah momentum-momentum esensial, ya kita hanya akan menjalankan itu sebagai ritual gitu. Oleh karena itu Bu, Pak, yuk kita memperbanyak tafakur Bu, Pak. Memperbanyak meniti ke dalam diri. Memperbanyak hening, memperbanyak bangun lebih pagi di pagi hari gitu ya. Sahur tuh jangan terlalu sibuk mikirin masak apa, makan apa. Iya benar sih penting, tapi gunakanlah waktu sahur untuk berintimasi sama Allah gitu.
untuk benar-benar curhat sama Allah, untuk benar-benar terkoneksi sama Allah, untuk benar-benar mengheningkan pikiran supaya hati kita tuh hidup gitu. Dan selama hati itu hidup, nanti jawaban-jawaban Allah akan mengalir di dalam hati kita. Di situ kita akan lebih memiliki sifat-sifat atau kesadaran-kesadaran yang dalam tanda petik memiliki rahman rahimnya Allah. Terakhir, Ibu Bapak, udah straight to the point aja. Cara paling mudah nih untuk mengkodifikasi, untuk menyadari bahwa Lailatul Qadar ini terjadi atau tidak, gampang aja Bu Pak sebenarnya. Untuk kita cek and recheck gitu ya, sederhananya gitu. Simpelnya begini Bu Pak. Ya, ini materi kita tuh panjang banget Bu Pak sebetulnya, jadi ini rangkuman-rangkuman yang insya Allah mudah-mudahan bisa diterima dengan baik gitu ya. Intinya gini Bu Pak. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, berarti kalau Tuhan kami ialah Allah, dia udah benar-benar berserah total. Ramadannya udah oke banget, ikhlas banget. Kemudian istiqomah itu penting, kunci. Konsistensi itu penting. Jadi sekali lagi, bulan Ramadan 30 hari, tapi Ramadan seumur hidup. Ini kita lagi latihan. Ramadan sejati itu start 1 Syawal, Bu. Jangan waktu latihan perangnya menang, tapi waktu perang benerannya kalah gitu, jangan. Ini kita lagi latihan perang nih gitu. Maka nggak bisa berbangga bahwa alhamdulillah saya tamat puasa, kenapa semua warung tutup sih gitu. Tuh nggak rame ya. Justru saya bisa sekarang tamat dengan semua warung buka, semua orang tidak berpuasa, saya tetap berpuasa. Di situ esensi puasa yang sejati. Nanti kita akan hadapi itu di waktu Syawal. Sekarang tuh lagi latihan. Jadi puasa tuh bukan minta dihormati gitu, tapi justru menghormati. Maka di sini dikatakan, apa ciri-cirinya kalau dia sudah masuk ke dalam kesadaran esensial ilahiyah yang lebih dalam, which is disitulah Lailatul Qadar. Simple Bu Pak, dicek aja hari-hari. Tidak ada kekhawatiran dan tidak pula berduka cita. Orang yang Lailatul Qadar itu nggak banyak stres, nggak banyak khawatir, nggak banyak takut, nggak banyak cemas, dan nggak banyak sedih Bu Pak. Jadi agak aneh kalau sekarang rajin sholat, khawatirnya rajin. Puasa tiap hari, sedihnya rajin. Berarti dia belum masuk menembus dinding keilahian untuk menyadari bahwa kita siap untuk menerima realitas dan melepaskan semua kemelekatan-kemelekatan. Pada akhirnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu ya, kita diturunkan gitu dalam konteks Lailatul Qadar itu bulan turunnya atau tempat atau time turunnya Allah sebenarnya. Kan nggak ada kata-kata Quran ya di sini sebenarnya, ini kan dalam tanda petik gitu. Ingat Quran itu di dalam diri kita. Jadi bahasa gampangnya ginilah Bu, Pak. Saya ini mau turun, kamu siap-siap dong, gitu intinya. Ibu Bapak, kalau saya analogikan gini. Kalau mau datang ke rumah Ibu Bapak tamu yang sangat agung. Misalnya ini mah misal aja lah, mau datang presiden ke rumah gitu. Kan nggak mungkin Ibu Bapak nggak bersih-bersih rumah ya. Orang mau datang tamu agung kok. Ini yang mau datangnya Allah gitu kira-kira. Masa kita nggak siap-siap gitu ya kira-kira. Sampai ditanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu ngerti nggak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Bulan di sini bukan ngomongin waktu, bukan. Bukan hanya itu gitu. Tetapi cahaya yang terang benderang yang akan membuat kamu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dari paham jadi mendapatkan hikmah. Ibu Bapak, terkadang kita mengejar rezeki yang berbentuk materi, tapi kita lupa kepahaman itu adalah rezeki yang luar biasa. Ketika kita memahami sesuatu itu rezeki yang luar biasa. Karena kenapa? Kepahaman itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Akan membuat kita menjadi lebih gimana ya? Mempertinggi understanding gitu, pengertian. Karena Ibu Bapak maaf banget, sepunya banyak harta apapun kalau pengertian hidupnya nggak tinggi, dia akan stres juga gitu. Karena intisari dari rezeki yang paling mulia itu adalah hikmah itu sendiri gitu. Oke, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan ini mewarnai dari apa yang sudah dijelaskan oleh siapa-siapapun gitu. Dan mudah-mudahan ini memberikan semangat kita untuk Ramadan 2022 ini lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak sibuk hanya dalam bentuk berritual, tidak sibuk hanya dalam bentuk melakukan olahraga, tetapi yuk olah rasa, yuk masuk ke dalam ruhaniyah, yuk banyak menghening bertafakur, yuk banyak meniti ke dalam diri. Karena kenapa? Semua jawaban hidup itu nggak pernah ada di luar diri kita gitu. Sekali lagi Ibu Bapak,
Mari manfaatkan momentum Ramadan ini yang Allah sudah kasih yang terbaik gitu, dengan caranya yang indah sekali, untuk bagaimana kita meniti ke dalam diri untuk lebih mengenal diri kita yang sejati. Bismillah, Ibu Bapak, mudah-mudahan kita lebih diberikan hikmah oleh Allah, diberikan kesadaran yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita dikasih jalan untuk selalu membuat jiwa kita ini bersih, sehingga kita bisa pulang dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya rasa pemaparan itu dulu, Ibu Bapak. Ini sebetulnya masih panjang banget gitu, tetapi karena waktu, dan mudah-mudahan ini jadi tambahan-tambahan aja. Yang tambahan-tambahan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu saya kembalikan dulu ke Kang Yodi. Hatur nuhun. Ya, alhamdulillah hatur nuhun Kang Abu. Sebelumnya Kang Abu boleh dibuka termin pertanyaan atau masih ada waktu kira-kira? Punten, Mangga Kang, Abu. 1-2 pertanyaan boleh Kang. Oh baik, mangga Bapak Ibu silahkan untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan ini. Oh alhamdulillah Teh Lilis, mangga silahkan Teh Lilis mau bertanya. Silahkan Teh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, ketika keilahian kita mulai terbentuk dengan proses kesadaran, dan hal itu dimulai dengan less konflik keluar, lagi gimana kita mau konflik keluar, yang dihadir di depan kita ya dia juga gitu ya. Ya. Terus tuh Ramadan ini memang salah satu momen kita untuk bisa melatih mengenal diri kita gitu ya, dan hikmah dari Allah itu semakin mudah untuk dicerna gitu ya. Dan yang saya rasakan juga mulai sedikit mengurangi kata mengapa dan kenapa. Hanya cukup merasakan, mengalami dan menikmati hadirnya dia di setiap kejadian. Walaupun saya sendiri belum puas mengenal siapakah dia, dan mungkin ini akan terjawab melalui perjalanan waktu dan proses pembelajaran saya. Begitukah Kang Abu? Ya, nuhun Teh Lilis. Wah, ini luar biasa sih. Oke, jadi gini Ibu dan Bapak. Mungkin saya buka dulu ayatnya gini ya, kalimatnya. Nuhun Teh Lilis, keren pisan. Ini sesuatu yang esensial gitu ya. Oke, jadi gini ceritanya. Surat 38 ayat 88 dikatakan begini. Sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Setelah beberapa waktu lagi. Setelah beberapa waktu lagi. Berarti di sini kita akan berbicara sesuatu yang dinamis gitu ya. Jadi nggak ada orang yang langsung kenal 100%, tahu 100%. Sesama orang aja, pasangan yang sampai hari ini nggak kenal 100% kok Bu, Pak. Karena kenapa? Dinamis, selalu ada perubahan. Disitulah kenapa saya ulang tadi, kita selalu minta ihdina siratal mustaqim, tunjuki lagi, dan tunjuki lagi gitu. Sehingga yang kita fokuskan sekarang adalah bukan fokus kepada hasil nantinya gimana, maunya gimana, tetapi kita setia dalam proses gitu. Dan dalam proses itulah kita akan semakin mendewasa, semakin sadarnya lebih baik, semakin. Tetapi di puncak kesadaran dan apapun yang kita ketahui adalah kekosongan. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa. Semakin kita banyak, semakin kita sadar bahwa kita nggak ngerti apa-apa. Semakin kita kosong, semakin akan berisi. Jadi kalau pengajian ini tidak membawa kepada kekosongan, habis ngaji justru malah ngerasa terisi, jadi tahu akhirnya telunjuknya keluar, nyalahin orang, nyeramahin orang, sibuk mikirin orang, berarti belum menyentuh dinding kesadaran ilahiyah gitu intinya. Nah tadi apa yang disampaikan Teh Lilis bahwa ya kita ini sudah melepaskan kenapa, mengapa, yes. Kenapa, mengapa itu kan adalah salah satu kontemplasi gitu. Tetapi begitu kita udah mulai mengalir, begitu udah kita mulai menyadari bahwa ini adalah teritori, bahwa kita hanyalah makhluk yang berhak menjalankan skenario-nya Allah. Dan kita nggak pernah punya pilihan lain kecuali skenario-nya Allah pada akhirnya. Maka yang terjadi dalam hidup itu hanyalah realitas, Bu, Pak. Apa yang terjadi dalam hidup itu adalah kebenaran mutlak. Jadi jangan mikir lagi, tahu gitu ya dulu, Nggak ada Bu, Pak, nggak ada tahu gitu dulu. Udah, yang terjadi itu adalah kebenaran mutlak yang harus kita alami. Pertanyaannya kita mau terima atau tidak? Yang bahaya adalah ketika kita tidak menerima. Kenapa? Karena egonya lebih besar daripada kesadarannya. Nah oleh karena itu, apapun yang dihadirkan ke kita adalah pelajaran untuk terus kita setia di dalam proses, karena kita ini intinya adalah berproses.
Nggak ada yang benar-benar tuh nggak ada. Nggak ada yang absolut udah tahu benar, nggak ada. Karena setiap hari kita terlahir kembali, setiap hari kita membaru, setiap detik kita membaru. Ibu bapak yang jam 10.55 sekarang udah bukan ibu bapak yang jam 9 pagi tadi, udah beda. 2 jam kita ngobrol, triliunan sel udah berganti. Kesadaran kita udah berubah. Udah bukan diri yang lama gitu. Gitu ya, maka kita membaru setiap hari. Maka ada pepatah atau statement yang mengatakan 1 detik kita mati, 1 detik kita terlahir kembali. Hidup itu cuma 1 detik, Bu, Pak. Oleh karena itu mari kita jangan sia-siakan. Mari kita hadir utuh di sini saat ini untuk lebih banyak menyadari, lebih banyak bersyukur, dan poin pentingnya adalah bagaimana kita terus tetap berserah kepada Allah gitu. Saya rasa itu Teh Lilis, jadi poin utamanya benar banget, semuanya adalah proses, semuanya dalam keadaan belajar, semuanya dalam keadaan dinamis gitu saya rasa. Nuhun Teh Lilis, nuhun pisan. Baik, alhamdulillah hatur nuhun Teh Lilis, terima kasih. Bapak Ibu silakan 1 pertanyaan lagi diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau kalau tidak ada, izin Kang Abu ini saya membacakan, ada yang langsung ke direct bertanya. Ini Kang Abu di surat 97 ayat 3 katanya Kang Abu. Di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Min alfis syahr, ya. Min alfis syahr. Nah, di situ katanya Kak Abu disampaikan bahwa itu 1000 bulan. Nah, maksud bulan di sini bulan apa gitu Kang Abu? Mangga bisa dijelaskan. Mangga silakan Kang Abu. Oke, ini saya ngejelasin bulan tentang syahr ini saya perlu 1,5 jam sih sebenarnya. Agak panjang gitu ya. Tapi ini cepatnya aja gitu ya. Oke, jadi gini Ibu dan Bapak. 1 ya, ini kita harus ngerti dulu gitu. Simpelnya gini aja. Kalau ada pertanyaan 2 tambah 2, semua tahu jawabannya 4, betul ya? Kalau ada pertanyaan berikutnya akar 16, tahu juga jawabannya 4. Kalau ada pertanyaan log 10.000 berapa? Jawabannya 4 juga sih gitu. Coba Ibu Bapak perhatikan dari 3 pertanyaan saya tadi, yang sama tuh apa? Jawabannya. Soalnya beda-beda. Berarti ada orang yang tahu kalau 4 itu hanya 2 tambah 2 gitu kira-kira. Di luar itu bukan 4 aja. Pokoknya 4 itu 2 tambah 2 aja. Meskipun akar 16 juga hasilnya 4. Karena dia nggak tahu kalau akar 16 adalah 4, dia menyangka bahwa 4 itu hanya 2 tambah 2 gitu kira-kira. Maka semakin level kita ditambah-tambahan aja, itu akan semakin rendah level kita, dan kita akan lebih merasa bahwa lebih tahu daripada yang tahu gitu kira-kira. Maka penting untuk melepaskan apa yang kita tahu. Itu dulu nih poin pentingnya. Artinya apa sih yang pengen saya sampaikan? Banyak derajat kefahaman. Jangan merasa kalau beda tuh salah, jangan dulu. Mentang-mentang saya 2 tambah 2 dia log 10.000, dia salah. Yang 4 itu 2 tambah 2. Bukan, kamunya yang jangan-jangan belum ngerti kalau log 10.000 juga sama dengan 4. Intinya adalah less judgment, itu nomor 1. Oke. Yang kedua, Quran sendiri mengatakan begini, Ibu Bapak. Bismillah ya, supaya nanti kita lebih luas lagi gitu. 18 ayat 54. Maka kan ilmu itu ada yang tatanan syariat, ada yang masuk ke tarekat, ada yang masuk ke hakikat, itu luas banget gitu ya. Nah, supaya nanti kita nggak salah kamar pelan-pelan gitu intinya. Nah, Quran tuh ngomong gini. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi dalam manusia itu bermacam-macam perumpamaan. Itu disebut perumpamaan, amsal, misal. Jadi kalau baca Quran tuh jangan letterlek bahwa oh ini pohon tuh ngomongin pohon. Enggak, pohon itu perumpamaan ilmu salah satunya. Maka makan buah khuldi itu makan ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan jadi Tuhan, gitu kira-kira. Ibu bapak nyari buah khuldi nggak akan ada gitu. Tapi kenapa? Karena buah khuldi itu adalah perumpamaan, contohnya begitu. Tuh ya, banyak sekali tuh perumpamaan-perumpamaan dari dalam Al-Quran. Nah, berkaitan sama pertanyaan yang tadi. Oke, 1. Kalau kita berbicara tentang Allah, Allah itu mengidentifikasikan dirinya dengan kemaskulinan dan kefemininan. Maka ada sifat Allah yang Rahman Rahim, ada sifat Allah yang gagah gitu. Ada sisi maskulinnya, ada sisi femininnya. Jamal dan Jalal, gitu kira-kira. Nanti gampangannya kurang lebih seperti itu. Ini agak panjang sih kalau saya terangin, tapi esensinya itu aja dulu supaya mudah gitu. Oke? Maka kalau Allah mengidentifikasikan dirinya dengan maskulin dan feminin, nanti kita akan mengerti bahwa banyak perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan Allah itu sendiri, gitu intinya. Saya kasih contoh sederhana. Ya, saya kasih contoh sederhana. Nih, mudahnya begini.
Oke. Kalau kita berbicara tentang Allah, pasangannya Allah itu siapa, Bu? Pak, makhluk. Ya kita gitu. Maka pasangan sejati kita tuh bukan siapa-siapa, Allah. Karena kita ini makhluk, pasangannya adalah kholik gitu kira-kira. Clear ya? Maka pasangan sekarang dalam hidup itu pasangan jasmani sebenarnya. Pasangan rohani kita tuh cuman Allah sebenarnya. Nggak ada. Selain Allah tuh nggak ada sebenarnya. Oke? Maka dalam analogi kemaskulin tadi, kemaskulinitasan tadi, kefemininan tadi, Allah mengartikan, kadang Allah mengartikan dalam konteks yang disebut dengan yang namanya, misalkan langit. Langit lawan katanya adalah bumi. Terus jangan dipikir langit itu ibu bapak terus lihat ke atas gitu, itu melihat awan. Langit itu artinya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang memiliki pemaknaan yang tinggi. Maka langit itu digambarkan dengan konteks yang namanya ruhani gitu kira-kira. Oke? Bumi itu digambarkan dengan materi. Oke, bumi itu digambarkan dengan materi gitu intinya. Maka bumi itu bukan masalah nama planet bumi, bukan. Nah kita ini adalah makhluk langit yang sedang belajar di bumi. Kita ini adalah ruhani yang dikasih kemasan materi gitulah kira-kira. Jadi langit dan bumi itu bersatu di dalam diri kita gitu intinya. Jelas ya? Nah ini panjang lah ceritanya. Singkat cerita, nanti berkaitan sama pertanyaan tadi, Allah itu menggambarkan dirinya dengan matahari, Bu, Pak. Si makhluknya itu digambarkan dengan bulan, gitu intinya. Kenapa? Karena matahari ini sumber, bulan itu yang memancarkan sumber. Jadi kalau ibu bapak nanti malam lihat bulan, sebenarnya ibu bapak yang dilihat itu adalah sinar matahari yang dipancarkan oleh bulan, gitu kira-kira. Paham ya? Jadi nanti kalau kita ngelihat siapapun manusia, sadarilah bahwa dia ini hanyalah pancaran yang memiliki fisik yang berbeda-beda, tapi energinya tetap sama. Itu yang akan membuat kita tetap humble kepada siapapun. Yang saya lihat isinya. Nggak peduli kemasannya apa. Nah tergantung nih, kalau orang 2 tambah 2 yang dilihat kemasannya. Tapi orang di log 10.000 yang dilihat adalah dalamnya. Tergantung, kita nggak bisa memaksakan. Makanya kita harus sabar atas kepahaman orang lain, Bu, Pak. Nggak semuanya bisa sama. Dan yang paling penting, pokoknya beda, belum tentu salah. Jadi jangan tiba-tiba, beda dikit, salah dikit, wah paham baru nih. Yang ngomong baru paham, jangan-jangan. Gitu kira-kira. Itu ya, itu intinya. Nah, yang jauh lebih penting lagi, kata saya juga ini agak panjang ya. Dikit ya, udah ya, ini langsung to the point nih. Soalnya kalau dijelasin direct, agak susah gitu. Ya, saya kasih contoh. 10 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan kalimat ini Ibu Bapak. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Huwallazi ja'ala syams, matahari. Diaan wal qamar nuron. Di sini ada kata-kata qamar. Nuron. Jadi kalau bulan itu preposisinya ada 3 minimal. Untuk kita nanti paham. Supaya nanti kita ngerti maksud bulan di ayat 97 ayat 3 di surat Al-Baqarah 185 itu bulan yang mana. Karena di 185 juga dikatakan syahr Ramadan, bukan koma Ramadan, bukan. Jadi nggak ngomongin syahr, nggak ngomongin komar nih. Makanya di surat 54 disebut surat Al-Qamar, namanya surat bulan gitu. Kalau pakai bahasa Inggris agak lebih mudah, ada month, ada moon. Cuman bahasa Indonesia dua-duanya disebut bulan, gitu kira-kira. Jelas ya? Bulan yang bulan nama-nama bulan yang bulat malam-malam, sama datang bulan, Ibu Bapak, tiga-tiganya beda nih. Ada kata bulannya, gitu. Macem-macem. Ya, supaya nanti kita lebih luas lagi gitu. Oke, singkat cerita begini. Gampangannya. Oke. 1, disebut dengan konteks yang namanya bulan dalam artian qamar. Apa itu qamar? Bentar ya, Ibu Bapak, ini saya gedein dulu dikit supaya gampang. Oke.
Ya, punten. Apa itu komar? Komar ini berbicara tentang bulan dalam konteks ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Ini komar. Alias bulan yang bulat, yang tiap malam kita lihat, itu namanya bulan yang komar. Yang kedua, berbicara tentang syahar. Syahar itu nggak ngomongin ruang dan waktu bulannya, tetapi berbicara tentang cahaya yang dihasilkan. Dari mana? Dari bulan itu sendiri. Maka cahaya ini nanti simbolnya dari apa? Kesadaran. Yang ketiga ada hilal. Nah, ini juga beda nih. Hilal itu bulan sepotong. Nah, bulan sabit. Nah, nanti kita bahas lah. Tapi karena tadi pertanyaannya di syahar, ini lagi berbicara tentang cahaya kesadaran. Nah, yuk sekarang kita masuk ke ayatnya. Supaya ibu bapak jangan berpikir ini hanya bicara tentang bulan dalam konteks waktu. Bukan hanya itu gitu. Contoh ya. Surat 2 185 aja dulu. Nih, kalimatnya begini. Ya, perhatikan ibu bapak kalimatnya. Syahar Ramadan. Di sini ada kata-kata syahar. Nggak ngomongin pakai komar, enggak. Berarti ini lagi nggak ngomongin tentang bulan, nama bulan, bukan. Anyway, Ramadan itu bukan nama bulan ya. Ramadan itu nama kesadaran. Kesadaran untuk membakar kesalahan-kesalahan. Jadi jangan Ramadan, oh nama bulan. Iya benar nama bulan Ramadan iya. Secara month iya. Tapi secara syahar itu adalah kesadaranmu. Jadi orang yang meramadankan diri itu adalah orang yang ketika ibu dan bapak udah mulai tidak terlalu marah terhadap orang yang membenci kita, itu udah mulai syahar Ramadan gitu kira-kira. Paham ya? Singkat cerita, nanti di sini juga ada kata-kata falia sumhu tuh. Faman syahida minkum, kalau kamu mulai melihat syahida minkum kalian semua adalah melihat syahar, falia sumhu, itu kamu di puasa. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi ini berbicaranya nggak pakai kata-kata komar gitu maksudnya. Nah, 97 ayat 3 yang di pertanyaan tadi, ini kalimatnya adalah syahar juga. Ya, alfi syahar. 1000 bulan. Jadi ibu kalau saya mau kasih gambaran, puntennya dari tadi cuma pengen ngomong ini, tapi kalau nggak diterangin ini nanti jadi nggak nyambung gitu. Ibu dan bapak, kalau malam-malam lihat matahari nggak kira-kira? Lihat, cahayanya aja tapi melalui bulan gitu. Karena mataharinya mah nggak kelihatan, yang dilihat adalah cahayanya. Maka malam-malam terang nggak? Karena ada bulan. Sekarang ibu bapak kebayang nggak? 1 bulan aja udah terang gitu, apalagi 1000 bulan. 1000 bulan itu kan terang banget, gitu kira-kira. Artinya malam kemuliaan itu adalah malam kamu mendapatkan enlightenment, penerangan, jawaban atas pertanyaan yang selama ini mungkin kamu tanya, atas keingintahuan yang selama ini kamu pengen tahu, dan di saat itu, contoh nggak usah jauh-jauh, ibu bapak pernah nggak, aduh lagi pengen tahu ini, tiba-tiba ikut zoom teh ngebahas itu yang lagi pengen saya tanya. Nah, begitu dapat, disitulah kita mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Disitulah kita mendapatkan malam 1000 bulan gitu intinya. Cahaya di atas cahaya, cahaya berlapis-lapis. Wah, nanti panjang lah ceritanya. Tetapi poinnya kalau berbicara masalah bulan di situ bukan hanya ngomongin waktu. Jadi ibu bapak jangan nyari Lailatul Qadar hanya di 10 malam terakhir. Jangan, dari sekarang aja cari. Habis Syawal juga cari juga. Di bulan apapun akan ada Lailatul Qadar gitu kira-kira. Karena dia tidak terpatok dalam ruang dan waktu. Tapi dia ada di dalam kesadaran gitu. Oke, gitu Kang Yodi. Sederhananya, punten ini teh panjang jadi insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu mungkin nanti kita akan bahas lebih detail gitu. Baik, alhamdulillah. Semoga saja ya Kang ada waktunya. Sudah jelas ya, Bapak Ibu, sudah sangat jelas sekali. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang disampaikan oleh guru kita, Kang Abu. Mungkin Kang Abu ada statement terakhir nih untuk lebih menguatkan lagi tentang hakikat Lailatul Qadar. Bangga, untuk terakhir nih Kang. Baik, Ibu Bapak, bismillah, mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa kita menjadi orang-orang yang selalu meniti ke dalam diri, selalu lebih sibuk menilai apa yang di dalam, tidak terlalu sibuk dengan apa yang di luar, tidak berusaha merubah apa yang di luar, tidak berusaha membenci, iri, dengki, dan seterusnya kepada yang di luar, karena kenapa? Ini adalah momen yang paling tepat untuk kita mengenal diri.
Mari kita selalu mengenal diri, karena dalam pengenalan diri kita akan diperjalankan untuk mengenal Allah. Dalam perjalanan itulah kita akan mendapatkan nuzulul Quran, pemahaman-pemahaman. Kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, pencerahan-pencerahan, yang insya Allah ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, yang insya Allah semua jawaban-jawaban ini hanyalah jawaban untuk kita pulang seutuh-utuhnya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Yuk kita memanfaatkan waktu, bersyukur, berterima kasih, berserah, dan ini momen yang paling tepat untuk kita selalu menggapai keridhoannya. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.